Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Dewi Roh Pedang mengajarkan Chen Ping-an menggunakan kekuatannya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Meskipun gadis kecil berbaju merah itu sempat merasa putus asa, dia tetaplah Li Baoping. Dia dengan cepat menjadi bersemangat dan penuh semangat saat dia menggerakkan kakinya dengan pelan dan diam-diam bergerak dari sisi kiri wanita jangkung itu ke belakangnya. Sambil terus menggerakkan kakinya, Li Baoping akhirnya tiba di sisi kanan wanita jangkung itu. Dia melihat pakaiannya dan memeriksa daun teratai besarnya. Li Baoping merasa daun teratai itu masih sangat indah, dan wanita jangkung itu masih sangat menarik. Setelah mendengar luapan amarah Cui Chen dan mendengarkan omelan sarjana tua itu, Chen Ping-an dapat menyadari beberapa hal. Namun, dia masih tidak percaya saat dia menelan ludah dan bertanya dengan pelan kepada wanita jangkung itu, apakah sarjana tua ini guru Tuan Qi? Apakah dia orang bijak cendekiawan itu atau semacamnya? Orang bijak Konfusianisme yang hebat? Tidak heran perjalanan mereka dipenuhi dengan begitu banyak pasang surut. Tidak heran mereka bertemu dengan Aliang, dewa pedang dari kuil angin salju, dan tentu saja, anak muda bermarga Cui ini. Wanita jangkung itu mengangguk dan menjawab sambil tersenyum, ya, memang begitu. Identitas sebenarnya dari wanita jangkung ini adalah roh pedang dari tempat penyimpanan pedang tua yang tergantung di bawah jembatan lengkung batu. Dia telah menunggu di sana selama hampir 10.000 tahun, dan dia pernah secara pribadi menyaksikan kematian naga sejati terakhir di dunia. Itu adalah pertempuran terakhir yang epik yang melibatkan para pemurni Qi yang kuat dari 3 ajaran dan 100 aliran pemikiran. Meski begitu, mereka masih menderita banyak korban, dengan mayat-mayat korban berjatuhan dari langit dan menghantam bumi. Jiwa mereka telah berkumpul bersama dan tidak menghilang, dan mereka akhirnya terjalin bersama dengan kekayaan naga sejati setelah terbunuh. Pada akhirnya, ini telah membentuk dunia permata kecil. Namun, di mata wanita jangkung itu, ini tidak lebih dari sekadar pertarungan yang menyedihkan antara balita. Roh pedang itu menatap dengan tatapan dingin sepanjang waktu. Matanya sesekali akan menyala dari waktu ke waktu, dan dia diam-diam akan meraih beberapa barang yang tampak indah. Awalnya dia berpikir bahwa dia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan tidur atau menguap sambil mengamati reruntuhan kuno yang megah itu. Dia akan melayang melalui reruntuhan ini, dan dia akan kalah bahkan dengan jiwa-jiwa yang kesepian dan hantu-hantu liar. Begitu saja, dia akan melakukan perjalanan dengan aliran waktu yang bergelombang dan akhirnya menunggu sampai hari ketika energi spiritualnya lenyap untuk selamanya. Namun, sebelum runtuhnya dunia permata kecil, dia telah memilih Chen Ping-an untuk menjadi guru keduanya. Dia tidak memilih ahli pedang Ning Yao atau Ma Kuxuan yang mengesankan, dia juga tidak memilih Shi Shi, Cao 11, atau ahli lainnya yang berasal dari kota kecil. Sebenarnya, ini semua berkat Qi Jingchun. Pertama, pada malam itu ketika dia duduk sendirian di jembatan tertutup hingga keesokan paginya. Duduk di bawah plakat bertuliskan, angin kencang menghantam air, dia meyakinkannya untuk membuka mata dan melihat anak laki-laki muda dari gang vas tanah liat itu, meskipun hanya sekilas. Sebenarnya, roh pedang itu tidak merasakan apapun saat pertama kali melirik Chen Ping-an. Dia telah menyaksikan terlalu banyak pemandangan luar biasa selama hidupnya. Karena itu, dia tetap sama sekali tidak peduli. Baginya, apa pentingnya jika dunia kecil permata hancur dan runtuh? Apa pentingnya jika Dao Surgawi melepaskan serangan balik pada penduduk dunia kecil ini? Semua hal ini tidak akan memengaruhinya. Namun, dia memang penasaran mengapa seseorang seperti Qi Jingchun, seorang sarjana yang dianggap cukup mengesankan untuk menemukan ajarannya sendiri, telah mengarahkan pandangannya pada seorang anak laki-laki yang belum pernah bersekolah atau bahkan membaca buku sebelumnya. Jadi, dia melirik Chen Ping-an beberapa kali lagi setelah hari itu. Namun, dia masih belum merasakan apapun. Setelah itu, dia menjadi sangat bosan dan akhirnya teringat segenggam air yang ditinggalkan Qi Jingchun dengan menggunakan kekuatannya sebagai orang bijak di kota kecil itu. Qi Jingchun telah meraup air ini dengan menggunakan kemampuan mistis yang kuat, dan dia telah meletakkannya di bawah jembatan tertutup sebelum pergi, setelah duduk di sana sepanjang malam. Tercatat dalam segenggam air, ini adalah beberapa peristiwa yang telah terjadi di dunia kecil permata selama belasan tahun terakhir. Suatu hari, saat ia tidak punya kegiatan apapun, ia merasa harus mencari sesuatu untuk menyibukkan dirinya, bukan? Maka, ia pun menampakkan wujud manusianya dan melayang di atas air di bawah jembatan beratap. Ia mengamati riak air sembari menyisir rambutnya. Yang terekam adalah kehidupan anak muda dari lorong vas tanah liat. Ada rencana jahat yang membentang sejauh 1000 kilometer, ada pertengkaran sepele di jalan dan gang, ada perbuatan baik yang menyembunyikan niat mematikan, ada malapetaka yang diakibatkan oleh perbuatan yang tidak disengaja, ada reuni bahagia dan perpisahan sedih, ada duka dan ketulusan, serta ada hidup dan mati. Roh pedang merasa hal ini cukup menarik. Setidaknya, lebih menarik daripada menyaksikan perkelahian antara balita dan cacing. Misalnya,
Ia melihat Chen Ping'an kecil membawa keranjang yang tingginya hampir setengah dari Chen Ping'an dan berkata bahwa ia akan pergi ke pegunungan untuk memetik obat. Namun, dia sudah mulai menangis bahkan sebelum menginjakkan kaki di gunung. Terakhir, misalnya ketika anak laki-laki itu pergi memancing di sungai pada siang hari agar tetap hidup, sama sekali tidak menyadari fakta bahwa bahkan dewa dan makhluk abadi akan berjuang untuk menangkap ikan di siang hari. Dia akhirnya terbakar matahari sehingga dia tampak seperti sepotong arang. Roh pedang tahu bahwa ini adalah kesulitan. Namun, dia tidak pernah menganggap ini sebagai kesulitan yang sulit untuk ditanggung atau diatasi. Ini karena dia pernah bepergian jauh dan luas dengan pemilik sebelumnya, mengambil bagian dalam banyak pertempuran dan menyaksikan gunung mayat dan lautan darah. Kenangan roh pedang itu terputus oleh sebuah pertanyaan dari anak muda itu. Karena dia guru Tuan Qi, bisakah kita tidak bertarung satu sama lain? Chen Ping'an bertanya dengan hati-hati. Roh pedang itu melepaskan daun teratai seputih salju, membiarkannya melayang tinggi di udara. Daun teratai itu langsung menjadi sangat besar, begitu besar hingga menutupi area seluas 5 km. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Demi Tuan Qi, kamu harus bertarung dalam pertempuran ini." Chen Ping'an menggaruk kepalanya dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu alasannya, aku akan mempercayaimu karena ini terkait dengan Tuan Qi dan karena kamu mengatakan ini." Dia berhenti sejenak, dan ekspresi penuh tekad muncul di matanya. Dia menatap wanita jangkung itu dan menyeringai, "Aku akan bertarung." Roh pedang itu tersenyum sebagai balasan sebelum mengalihkan pandangannya ke cendekiawan tua yang masih mencoba menunda segalanya. Dia masih belum melepaskan tali pada gulungan itu setelah sekian lama, dan dia bahkan bergumam sendiri saat ini. "Dahulu kala, aku hanya tahu cara bersembunyi di ruang belajar dan perpustakaan untuk memperoleh pengetahuan baru. Hal ini menyebabkan aku kehilangan banyak hal. Setelah meninggalkan hutan kebajikan, aku mencoba menjalani hidup dengan cara yang sebelumnya tidak pernah berani kulakukan. Misalnya, minum sepuasnya, berdebat dengan orang lain, makan makanan pedas, berenang dengan bahu telanjang, dan sebagainya. Perjalananku telah membawaku ke banyak tempat dan membuatku menyaksikan banyak gunung terkenal dan sungai-sungai besar. Sarjana bijak, masih ada sesuatu yang belum kau alami. Pedang di leher. Maksudku pedang. Mencoba mengulur waktu seperti ini tidak akan membuat perbedaan, kata roh pedang itu dengan geli. Tidak bisakah kau lihat bahwa aku menunggu kalian berdua untuk berubah pikiran? Cendekiawan tua itu mendengus. Roh pedang itu menyipitkan matanya dan mendengus, "Jangan coba-coba menguji keberuntunganmu, orang tua." "Orang tua?" Sarjana tua itu terkekeh. "Aku akan mengingat ini," roh pedang itu menjawab dengan senyum yang semakin lembut dan halus. Sarjana tua itu menyerah dan memutuskan untuk mengikuti arus. "Kalau begitu kita akan bertarung. Siapa yang takut pada siapa? Apa kau benar-benar mengira aku tidak bisa bertarung? Hanya saja kemampuan bertarungku lebih buruk daripada kemampuan berdebatku." Akhirnya ia berhasil melepaskan tali pada gulungan itu, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, lukisan itu terbuka dengan bunyi berderak. Lukisan itu terbuka secara diagonal ke arah tanah, dan sarjana tua itu tetap memegang erat ujung gulungan yang lain. Lukisan gunung dan sungai ini benar-benar sangat panjang, dan langsung menutupi seluruh area di sekitar sumur tua itu. Chen Ping'an awalnya ingin pergi, tetapi wanita jangkung itu telah meletakkan tangannya di bahunya dan menghentikannya bergerak. Li Baoping yang tak kenal takut memutuskan untuk langsung berjongkok dan menganalisis lukisan itu dengan saksama. Ia tidak lupa mengulurkan tangannya untuk menusuk area ini dan menepuk area itu. Sementara itu, Cui Chen muda berdiri di belakang sarjana tua itu dan membawakan barang bawaannya. "Ambil!" teriak cendekiawan tua itu pelan. Jongkok di samping sumur tua, gadis kecil yang sedang mengamati lukisan itu dengan saksama tiba-tiba tersadar. Lukisan di lantai itu sudah menghilang. Pada saat yang sama, pamannya yang masih muda, hantu perempuan kakak perempuan yang memiliki temperamen yang cukup buruk, dan guru-gurunya yang seharusnya dia sebut sebagai guru besar juga menghilang dari pandangannya. Dia mendongak, hanya untuk menemukan bahwa lukisan itu telah tergulung kembali dan menjadi gulungan lagi. Lukisan itu melayang dengan tenang di udara. Cui Chen muda sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Dia dengan patuh berdiri di sana dan membawa barang bawaan sarjana tua itu. Sementara itu, ekspresinya dipenuhi amarah dan kebencian, merasa sedih karena kebebasannya telah dirampas darinya. Li Baoping segera berdiri dan mengangkat segel ketenangan itu tinggi-tinggi di udara, bertanya dengan keras, "Orang Cui itu, di mana pamanku yang masih muda? Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku akan memukulmu dengan segel ini. Aku selalu tidak dapat mengendalikan kekuatanku ketika aku memukul orang lain, jadi aku tidak akan bertanggung jawab jika aku secara tidak sengaja memukulmu sampai mati." Cui Chen melirik gadis kecil itu sebelum mengangguk dan menjawab dengan ekspresi apatis, "Kalau begitu pukul saja aku sampai mati. Apakah kau menantangku? Baiklah jika hantu perempuan itu menantangku. Tapi orang jahat sepertimu?" Li Baoping terhuyung sejenak sebelum marah besar. Tanpa berkata apa-apa lagi,
dia menghentakkan kakinya dan berlari mengitari gulungan yang tergantung di udara. Dia lebih pendek dari Cui Chen, jadi dia melompat dengan lincah sebelum dengan kuat menghantamkan segel itu ke dahi Cui Chen dengan keras. Cui Chen muda itu tercengang. Matanya berkaca-kaca, dan dia mengulurkan tangan untuk mengusap dahinya yang semakin merah dan memar. Dia tiba-tiba melempar barang bawaan sarjana tua itu ke samping dan berjongkok, melingkarkan lengannya di kepalanya dan berteriak, "Aku tidak tahan lagi dengan ini. Semua orang bisa menindasku sekarang." Entah mengapa Li Baoping merasa sedikit bersalah. Dia meletakkan tangannya yang memegang segel di belakang punggungnya, diam-diam menyembunyikan senjata yang mengganggu itu. Dia kemudian mulai menyelidiki gulungan itu, berharap menemukan pamannya yang masih muda. Chen Ping'an melihat sekeliling, dan ia menemukan bahwa lingkungan itu mirip dengan saat ia ditarik ke dalam air oleh roh pedang pada saat itu. Lingkungan itu luas dan sangat kosong, dan ini menyebabkan beberapa benda fisik tampak sangat nyata. Misalnya, ada tembok tinggi yang terletak jauh di depannya, begitu tingginya sehingga Chen Ping'an tidak dapat melihat puncaknya, tidak peduli bagaimana ia menjulurkan lehernya. Wanita jangkung berpakaian putih di sampingnya memutar rambutnya di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ini ada di dalam lukisan, dan juga di dalam kesadaran sang bijak cendekiawan. Cukup sulit dan rumit untuk dijelaskan. Kau hanya perlu tahu bahwa kita berdua akan aman dan terlindungi dari segala konsekuensi negatif jika kau melepaskan serangan pedang di sini. Ini juga salah satu alasan mengapa aku menyetujui usulan lelaki tua itu. Kalau tidak, aku akan langsung melawannya di atas lereng gunung itu." Tangannya yang lain tiba-tiba mendarat di bahu Chen Ping'an, dan dia melanjutkan, "Kita terlalu dekat sekarang, jadi kau tidak dapat melihat tempat ini dengan jelas. Aku akan membawamu kembali sedikit dulu, katakanlah 400 kilometer. Chen Ping'an merasa seperti embusan angin saat dia dengan cepat diseret mundur oleh roh pedang. Setelah mundur entah seberapa jauh, dia akhirnya mendarat dan mampu berdiri diam. Rahangnya menganga, dan dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan ketidaknyamanannya atau gejolak di dalam titik akupunturnya. Dia menatap gunung itu. Mereka mengamatinya dari jarak 400 km, tetapi gunung itu tetap tampak begitu megah dan besar. Dibandingkan dengan gunung raksasa ini, bukankah gunung Cloud Drape dari kampung halamannya tampak seperti gundukan tanah yang kecil dan tidak berarti? Ekspresi wanita jangkung itu serius, dan dia berkata, "Ada alasan yang lebih penting, yaitu fakta bahwa sang bijak cendekiawan setuju untuk memberimu beberapa keuntungan tambahan jika kita melawannya di sini." Chen Ping'an tercengang luar biasa, dan dia bertanya dengan mulut sedikit kering, "Apa?" Wanita jangkung itu menatap matanya dan menjawab, "Saat kau melancarkan serangan pedangmu di sini, kau akan memiliki basis kultivasi yang setara dengan pemurni Qi tingkat 10. Tentu saja, ini hanya ilusi. Namun, ini ilusi yang sangat realistis. Aku harap kau dapat menerima pengalaman ini dan menghargai perasaan itu dengan saksama. Dalam hal kultivasimu di masa depan, pengalaman ini akan sama sekali tidak berguna." Dia terhibur dengan kata-katanya sendiri, dan dia terkekeh, "Baiklah, aku hanya mencoba memberitahumu satu hal. Jangan hanya fokus pada teknik tinjumu dan tidak ada yang lain. Yang lebih penting, jangan merasa bahwa tujuan berlatih teknik tinju ini hanya untuk tetap hidup. Pola pikir seperti itu terlalu menyedihkan. Bagaimana ambisimu bisa begitu kecil? Coba pikirkan, siapa kau?" Chen Ping'an. Chen Ping'an menjawab dengan linglung. Baiklah jika dia memberikan jawaban yang tidak relevan. Yang terpenting, siapa lagi dia jika bukan Chen Ping'an? Wanita jangkung itu membungkuk dan membelai kepala anak laki-laki itu. "Selain Chen Ping'an, kau juga tuanku." Anak laki-laki itu merasa sedikit malu. Suara marah dari cendekiawan tua itu terdengar dari puncak gunung raksasa itu saat ini, berkata, "Baiklah kalau begitu. Kau sedang terburu-buru tadi, tetapi sekarang kau tidak terburu-buru." Roh pedang itu menarik napas dalam-dalam sebelum menunjuk ke gunung itu dan menjelaskan, "Ini adalah gunung tertinggi dari 5 gunung di benua ilahi bumi tengah." Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Ada ekspresi bersemangat di mata roh pedang itu saat dia menatap gunung di kejauhan, dan dia bertanya, "Apa yang harus kau lakukan jika ada gunung yang menghalangi dao besarmu?" "Melintasinya," jawab Chen Ping'an lembut. Bibirnya melengkung membentuk senyum, dan dia tidak merasa terganggu saat bertanya lagi, "Dan bagaimana jika kau memegang pedang di tanganmu?" Chen Ping'an mengingat adegan dirinya membersihkan jalan setapak gunung, dan dia bertanya, "Membersihkan gunung dan terus maju?" "Benar." Sang roh pedang menjawab sambil tertawa keras. Wanita jangkung itu melangkah maju dan berdiri di depan Chen Ping'an. Dia membentuk pedang dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, dan perlahan-lahan menyeret pedang jari ini dari kiri ke kanan. Sebuah titik cahaya yang sangat kecil tiba-tiba meledak di sisi paling kiri. Seolah-olah matahari yang cemerlang telah muncul di sana. Cahaya yang menyilaukan ini kemudian membentang ke kanan. Semakin ke kanan cahaya yang menyilaukan ini meluas, semakin redup sosok wanita jangkung itu. Pada akhirnya, Chen Ping'an melihat pedang tanpa sarung muncul di udara di hadapannya.
Seolah-olah pedang ini telah menunggu seseorang untuk mengambilnya selama puluhan juta tahun. Cahaya yang menyilaukan itu telah menghilang. Chen Ping'an perlahan melangkah maju dan meraih gagang pedang. Setelah memegang pedang itu, dia langsung merasa seolah-olah langit dan bumi telah terbalik. Semua titik akupunturnya bergetar, dan ki yang mengalir di sekelilingnya menjadi kacau. Ki itu berembus kencang di sekelilingnya sehingga Chen Ping'an hampir tidak bisa membuka matanya. Dia memejamkan mata, dan seolah-olah memahami pedang itu, dia berkata, "Bergerak bersama." Pedang itu berdenting dengan keras. Pedang itu seperti jangkrik musim gugur yang berdengung ke langit dan bumi saat berdiri di dahan tertinggi. Sarjana tua itu berdiri di atas batu besar di atas gunung yang sangat besar. Angin gunung bersiul melewatinya, menyebabkan lengan bajunya berkibar kencang di udara. Sarjana tua itu menatap titik cahaya cemerlang yang tiba-tiba muncul lebih dari 400 km jauhnya. Meskipun sangat jauh, sarjana tua itu masih merasa itu sedikit menyilaukan. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Sudah bertahun-tahun berlalu, dan meskipun ujung bilah pedang itu jauh lebih tumpul daripada legenda, aura ketajaman yang dimilikinya tidak berkurang banyak. Mengesankan, sangat mengesankan. Setelah 10.000 tahun yang penuh dengan perubahan, kau masih mampu mempertahankan semangat setajam silet." Namun, sarjana tua itu segera tersenyum dan melanjutkan, "Aku akan menggunakan gunung ini untuk mengajari kalian berdua arti dari kesulitan yang sebenarnya dan perlunya mundur untuk menghindari kekalahan. Dalam hal-hal seperti berkelahi, sebaiknya kita meminimalkannya. Bagaimanapun, berkelahi akan berdampak buruk pada hubungan." Gunung yang telah divisualisasikan oleh cendekiawan tua itu ke dalam lukisan dan tempat berdirinya saat ini sangat terkenal. Di benua ilahi Middle Earth, yang terbesar dari 9 benua, terdapat sebuah gunung tinggi yang disebut Gunung Rumbai. Ini adalah gunung yang megah, dan dapat dikatakan bahwa gunung itu menjulang dari bumi dan membumbung tinggi ke langit. Sarjana tua itu menatap cahaya pedang yang menyilaukan di kejauhan. Ketika pertama kali tiba di sumur tua dan melihat posisi pedang Chen Ping'an, dia merasa cara anak muda itu memegang pedang sangat tidak sedap dipandang. Bahkan sebagai seseorang yang tidak terlalu peduli dengan seni bela diri, sarjana tua itu masih tidak tahan melihat pemandangan itu. Namun, sekarang, sarjana tua itu hanya memiliki satu perasaan saat dia melihat anak muda itu memegang pedang secara horizontal di depannya. Tenang. Tangan Chen Ping'an sangat tenang saat dia memegang pedang. Pikirannya juga sangat tenang dan hening, dan ini memungkinkan jiwa dan auranya menjadi lebih tenang. Setelah menyalurkan semua niat pedangnya ke dalam tongkat pedang tua, wanita jangkung itu langsung muncul di benak Chen Ping'an menggunakan tubuh yang bahkan lebih tidak berwujud dan ilusi. Ini adalah pemandangan yang sangat mistis. Pupil matanya berwarna emas dan kakinya telanjang, dan ketika dia mendarat dengan ringan di danau, yang merupakan pikiran Chen Ping'an, riak-riak cahaya bergelombang di permukaannya. Sebuah suara terdengar di benak anak laki-laki itu. Ini adalah suara lembut yang bergema di benaknya, dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Luangkan waktu untuk membiasakan diri dengan perasaan menjadi pemurni ki tingkat 10. Apa yang disebut teknik pedang hanya terdiri dari beberapa jenis yang berbeda. Tidak banyak variasinya. Inilah perbedaan antara kultivator biasa di dunia dan mereka yang berasal dari sekte abadi yang agung. Pemurni ki memurnikan ki dan menggabungkan keduanya, memelihara dan memurnikan bersama. Mereka mampu memelihara segudang ki pedang yang berbeda, beberapa yang mendalam dan beberapa yang dangkal, beberapa yang perkasa dan beberapa yang rendah. Jika yang lain adalah anak sungai atau aliran air sementara Anda adalah danau atau sungai, Anda secara alami akan menjadi ratusan ribu kali lebih kuat dari mereka. Kekuatan ki pedangmu bergantung pada seberapa banyak fisik dan titik akupunturmu telah dieksplorasi dan dibuka. Semakin banyak titik akupuntur yang kau buka, semakin banyak potensi yang akan kau buka. Jika orang lain hanya memiliki satu tanah suci tingkat rendah sementara kau telah membuka semua tanah sucimu, jurang pemisah antara kalian berdua akan seperti jurang pemisah antara surga dan bumi. Meridian seperti jalan setapak, dan semakin kuat dan lebar jalan setapak itu, semakin baik. Jika jalan setapak orang lain adalah jembatan kayu gelondongan sementara jalan setapakmu adalah jalan raya besar yang mengarah ke surga, bagaimana mungkin mereka bisa menyaingimu? Roh pedang mengamati sekeliling, dan setelah melihat gambaran dalam pikiran Chen Ping'an, dia tersenyum lebar dan bertanya dengan suara lembut, "Apakah kau mengerti?" Chen Ping'an masih berjuang untuk beradaptasi dengan perasaan menjadi pemurni ki tingkat 10. Ditambah dengan aura yang sangat kacau di sekelilingnya, dia bahkan tidak bisa membuka matanya, apalagi membuka mulutnya untuk menjawab. Untungnya, roh pedang telah memberitahunya bahwa dia hanya perlu menjawab menggunakan pikirannya. Chen Ping'an dengan jujur menjawab, "Saya mengerti, tetapi saya tidak tahu bagaimana melakukannya." Wanita jangkung itu sama sekali tidak terkejut, dan dia tertawa terbahak-bahak setelah mendengar jawaban anak laki-laki itu. Chen Ping'an tidak begitu mengerti, dan dia terus memfokuskan perhatiannya sepenuhnya untuk beradaptasi dengan perasaan menjadi pemurni ki tingkat 10 ini.
Ini adalah perasaan aneh yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah dia adalah orang yang kelaparan dengan perut keroncongan yang perutnya tiba-tiba terisi penuh dengan ikan dan daging dalam jumlah banyak, tidak menyisakan satupun ruang kosong. Seolah-olah semua titik akupunturnya telah terbuka. Gumpalan ki di dalam dirinya seperti naga berapi yang berenang ke sana kemari dan tiba-tiba berubah dari seukuran benang menjadi seukuran ikan loah yang sangat besar. Ia dengan cepat melesat melewati meridiannya, bepergian kemanapun yang diinginkannya tanpa halangan apapun. Saat berenang, ia tidak lupa menarik ki dari titik akupuntur lainnya ke arahnya. Ini memiliki efek bola salju, dan seolah-olah naga berapi itu tidak akan mengalah kecuali ia menjadi naga banjir sejati. Bagian dalam Chen Ping An menjadi sebening dan sebening glasir berwarna, sementara tubuh dan meridiannya terentang dengan nyaman hingga menjadi seperti cabang emas dan daun giok. Ki sejatinya tidak ternoda, wujudnya terpancar dengan rasa kesederhanaan alami, dan ia dapat dengan bebas mengamati keadaan umur panjang. Satu demi satu, kemampuan dan fenomena yang pernah disebutkan Lin Shui kepadanya sebelumnya muncul di benaknya. Sambil melayang di benaknya, roh pedang itu berkata dengan suara lembut, masih ada sedikit kekurangan. Bagaimanapun juga, para dewa pedang berbeda dari para pemurni ki biasa. Kemudian dia mendongak dan menatap ke kejauhan, tatapannya menembus pikiran Chen Ping An dan langsung mendarat di batu besar di atas gunung yang menjulang tinggi. Dia tersenyum dan bertanya, bagaimana menurutmu? Kalau tidak, tindakanmu yang tak tahu malu memanggil Gunung Rumbai untuk digunakan melawan lawanmu terlalu tidak adil. Aku hanya ingin kalian berdua menerima kekalahanmu dengan sepenuh hati. Sarjana tua itu tertawa terbahak-bahak saat dia menjawab roh pedang itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menarik kembali tatapannya sedikit dan menyapukan pandangannya ke seluruh gunung. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada permukaan tebing yang memiliki buku catatan aneh yang diukir di atasnya oleh seorang dewa pedang kuno yang menggunakan ki pedang mereka yang melimpah. Ini tidak lain adalah buku salinan pedang terbang yang menarik banyak dewa pedang dari benua ilahi bumi tengah. Para dewa pedang ini akan mengamati buku salinan ini, dan beberapa dari mereka bahkan akan membangun gubuk di bawah permukaan tebing untuk memahami dao pedang yang terkandung dalam buku salinan tersebut. Ini, ambillah. Mengenai seberapa banyak yang dapat kau ingat, itu sepenuhnya tergantung pada kemampuanmu sendiri. Saat itu, Zuo kecil berada dalam situasi yang sama denganmu. Ia belum mulai belajar pedang secara resmi, tetapi ia tidak sengaja menemukan karakter-karakter ini saat mendaki gunung. Setelah mengamatinya, ia mampu mengingat 6 karakter. Ini adalah cerminan langsung dari bakatnya dalam ilmu pedang. Ada banyak pendekar pedang yang luar biasa, tetapi orang harus menyadari bahwa orang-orang hebat juga memiliki tingkatan yang berbeda. Mereka yang dapat mengingat 5 karakter dijamin akan menjadi dewa pedang duniawi. Chen Ping An, mari kita lihat seberapa berbakatnya dirimu. Cendekiawan tua itu melambaikan lengan bajunya, menyebabkan 7 karakter besar dan kuno itu terbang keluar dari permukaan tebing dan membubung ke arah Chen Ping An yang berdiri 400 km jauhnya. Karakter-karakter ini tiba di hadapannya dalam sekejap, dan ketika mereka melakukannya, mereka telah menjadi karakter dalam aksara resmi yang hanya sebesar telapak tangannya. Mereka berwarna emas dan berkilau, dan mereka mulai beredar dengan cepat di sekelilingnya. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada satupun karakter yang mau mendekati Chen Ping An. Mereka semakin menjauh darinya, dan akhirnya memutuskan untuk langsung terbang kembali ke permukaan tebing. Sarjana tua itu merasa canggung sekaligus bersalah saat melihat ini, dan dia bergumam, aku mencoba untuk bersikap cerdik, tetapi rencanaku jelas-jelas menjadi bumerang bagiku. Maafkan aku, Ping An kecil. Aku tidak pernah membayangkan bahwa karakter-karakter ini akan bersikap tidak sopan. Wanita jangkung dalam benak Chen Ping An mendengus dingin sebagai balasan. Sarjana tua itu tersenyum paksa dan berkata, merepotkan, sangat merepotkan. Bagaimana aku harus menghadapi ini? Jangan khawatir, biar aku memikirkan cara yang lebih mudah. Hal seperti ini tidak akan membuatku tersandung. Aku berteman lama dengan Dewa Gunung Tasel, jadi aku sangat menyadari betapa banyak kekayaan yang dimilikinya. Jika keadaan memaksa, aku akan. Aku tidak terkejut bahwa ketujuh karakter itu tidak menyukaiku. Tepat pada saat ini, Chen Ping An membuka matanya sedikit dan langsung menyuarakan pikirannya, tidak menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan wanita jangkung itu lagi. Bagaimanapun, aku juga tidak ingin mendapatkannya. Sungguh, hati wanita jangkung itu bergetar. Chen Ping An mengencangkan cengkeramannya pada pedang dan perlahan melanjutkan, ketika berlatih teknik tinju, aku selalu punya firasat bahwa pukulanku pada akhirnya akan menjadi sangat cepat jika aku terus berlatih seperti ini. Bahkan, aku merasa pukulanku bisa menjadi yang tercepat. Denganmu di sisiku sekarang, aku merasa ini sudah cukup. Aku tidak membutuhkan karakter-karakter itu, dan aku yakin serangan pedangku akan tetap sangat cepat. Percayalah, itu pasti akan sangat cepat. Wanita jangkung itu mengangguk sebagai jawaban. Cendekiawan tua itu juga goyah sejenak,
dan dia mendecakkan lidahnya dengan heran sebelum berkata, sikap dan perilakumu benar-benar seperti Li Telqi saat dia masih muda. Ada senyum tipis di wajah sarjana tua itu, namun dia sengaja mendengus dan berkata dengan suara dingin, biarkan aku melihat seberapa kuat serangan pedang tingkat 10 milikmu. Apakah itu akan melepaskan kekuatan seorang kultivator tingkat 11, atau akan melepaskan kekuatan seorang kultivator tingkat 12? Chen Ping'an, jangan menyeret kakimu dan hanya melepaskan serangan pedang yang setara dengan tingkat ke-7 atau tingkat ke-8. Ayo, apa yang masih kau tunggu? Jika kau masih tidak meluncurkan serangan pedangmu, maka matahari akan terbit lagi. Setelah menggoda anak muda itu, sarjana tua itu duduk bersila dan bergumam, seorang penyair pernah berkata, selama 10 tahun pedangku diasah, namun ujian pada bilahnya tidak pernah terjadi, aku tunjukkan kepada yang mulia hari ini, katakan padaku siapa yang memiliki keluhan untuk diringankan. Akan tetapi, begitu banyak keluhan dan ketidakadilan yang ada di dunia, namun hanya ada satu pedang. Senyum riang muncul di wajah sarjana tua itu, dan dia tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan pikiran-pikiran melankolis ini. Bagaimanapun, orang lain mungkin mengasah pedang mereka selama 10 tahun, tetapi pedang di tanganmu telah diasah selama 10.000 tahun, dia menyombongkan diri. Maju! Chen Ping'an dan wanita jangkung itu berseru dengan sungguh-sungguh serempak. Chen Ping'an mulai menyerang maju dengan kecepatan penuh. Dia secara mengejutkan memegang pedang di belakangnya. Sarjana tua itu hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Anak laki-laki itu mendongak sambil berlari cepat seperti angin. Dia kemudian melompat tinggi ke udara sebelum menebas ke bawah. Dunia menjadi sunyi. Tidak ada cahaya pedang yang menakjubkan yang menerangi langit dan bumi. Tidak ada ki pedang luar biasa yang membumbung ke langit. Pada saat ini, bagaimanapun, sarjana tua yang awalnya menghadap ke selatan saat dia duduk di atas batu besar di puncak gunung memiringkan tubuhnya ke samping. Melayang di benak Chen Ping'an, wanita jangkung itu tiba-tiba jatuh ke dalam danau pikirannya sebelum menutup matanya dan bergumam, sudah 10.000 tahun. Pada saat yang sama, Li Baoping yang sedang menyelidiki gulungan di sebelah sumur tua di penginapan Autumn Reed tiba-tiba membelalakan matanya dan berseru dengan heran, mengapa gulungan itu tiba-tiba retak. Di dalam gulungan itu, Chen Ping'an kehilangan kesadarannya setelah melepaskan serangan pedang dan mendarat kembali di tanah. Wanita jangkung itu menangkapnya dalam pelukannya, dan dengan hati-hati dia mengatur posisinya sehingga mereka berdua duduk di tanah. Lengannya dengan ringan melingkari anak laki-laki muda kurus itu, dan karena rambutnya yang diikat terurai di depannya, rambutnya menutupi wajah Chen Ping'an. Dia mengulurkan tangan untuk menyapu rambutnya ke belakang punggungnya. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk menatap wajah Chen Ping'an yang kecoklatan. Namun, dia tiba-tiba mendongak dengan ekspresi sedikit heran. Sosok emas raksasa muncul di gulungan yang merupakan tanah terlarang seorang bijak. Dia berdiri di puncak gunung Tassel, dan tampak seperti sedang berbicara dengan sarjana tua itu. Wanita jangkung itu telah melihat dan mengalami berbagai hal sebelumnya, tetapi bahkan dia merasa bahwa tamu tak diundang ini tidak bisa diremehkan. Mungkin tidak mau mengungkapkan isi percakapan mereka, sarjana tua itu menciptakan penghalang untuk menghentikan suara mereka agar tidak terdengar. Wanita jangkung itu tidak terlalu memikirkannya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat anak laki-laki muda yang sedang tidur itu lagi, berkata dengan senyum tipis, jika kamu menjadi pemurniki di masa depan, dan jika kulitmu menjadi sedikit lebih cerah, maka kamu sebenarnya akan menjadi anak laki-laki muda yang elegan juga. Mungkin kamu tidak akan dianggap tampan, tetapi kamu pasti akan dianggap sopan dan cerdas. Di puncak gunung yang menjulang tinggi. Setelah mendarat di puncak gunung, sosok emas yang awalnya berukuran 3.000 meter tingginya menyusut menjadi seorang pria kekar yang tingginya hanya 3 meter. Dia mengenakan baju zirah emas yang tampak perkasa dan bermartabat. Ada banyak karakter jimat yang terukir pada baju zirah ini, dan beberapa simbol kuno yang telah hilang seiring waktu terpancar dengan aura pedesaan dan sunyi. Beberapa telah ada selama ribuan tahun, tetapi mereka masih memancarkan cahaya ilahi seolah-olah baru diukir kemarin. Dengan simbol-simbol ini terukir di baju zirah, seolah-olah mereka adalah gunung-gunung yang menjulang tinggi dengan banyak sungai emas yang mengalir di antara mereka. Cendekiawan tua itu salah, jadi dia hanya bisa mundur sedikit dan sengaja mengalihkan pandangannya. Pria kekar itu mengenakan helm yang menutupi wajahnya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, sudah 6.000 tahun sejak aku menjadi dewa resmi Gunung Tassel. Namun, ini adalah pertama kalinya ada orang yang berani mengangkat pedang dan menantang gunungku. Sarjana tua, maukah kau menjelaskan ini? Jelaskan apa? Tanya cendekiawan tua itu dengan ekspresi bingung. Pria kekar itu sangat menyadari kepribadian cendekiawan tua itu, jadi dia tidak mau repot-repot membuang waktu untuk berbicara dengannya lagi. Dia berbalik untuk melihat ke arah Chen Ping'an, dan bertanya dengan cemberut, auranya sangat kuno dan mendasar. Makhluk perkasa yang mana dia? Apakah dia orang yang secara pribadi menyerang Gunung Tassel? Saya sarankan Anda tidak memprovokasi dia.
Gadis tua ini memiliki temperamen yang cukup buruk, cendekiawan tua itu memperingatkan dengan suara pelan. Dan saya memiliki temperamen yang baik, pria kekar itu membalas dengan suara tenang. Cendekiawan tua itu memutar matanya dan berkata, ya, tidak ada di antara kalian yang memiliki temperamen yang baik, dan hanya saya yang memiliki temperamen terbaik. Senang sekarang? Kalian semua suka bersikap tidak masuk akal terhadap mereka yang bersedia berbicara dengan alasan. Sungguh menyebalkan. Pria kekar itu tiba-tiba teringat sesuatu, dan suasana tegang yang menyelimuti puncak gunung itu langsung lenyap begitu saja. Sarjana tua itu mendesah dan berkata, aku tidak akan menjelaskan proses terjadinya kejadian itu, dan kau hanya perlu tahu bahwa kejadian itu berhubungan dengan Little Key. Bisakah kau menunjukkan belas kasihan sekali ini saja? Pria kekar itu tetap diam. Kalau begitu aku akan menganggap diammu sebagai jawabannya, sarjana tua itu terkekeh. Semua tentangmu baik-baik saja, tetapi kau terlalu mudah malu dan suka berpura-pura. Hubungan macam apa yang kita miliki? Saat itu, kita berdua menyelinap untuk melihat sekilas penampilan asli Dewi Gunung itu. Namun, siapa yang mengira bahwa dia sedang mandi dan berganti pakaian saat itu? Jika bukan karena aku bersikap sopan dan menghadapi amarahnya yang membara sendirian, dan jika bukan karena aku berbicara kepadanya tentang ajaran orang bijak selama 3 hari 3 malam dan akhirnya meyakinkannya dengan akal sehat, apakah dia akan mengesampingkan dendamnya dan menyelamatkan wajah tuamu dari rasa malu yang mendalam? Diam, pria kekar itu membentak dengan suara cemberut. Sarjana tua itu tahu bahwa ia telah berhasil, jadi ia tidak mencoba untuk memaksakan keberuntungannya lebih jauh. Dapat dikatakan bahwa dewa formal Gunung Rumbai adalah seseorang yang benar-benar menjunjung tinggi aturannya. Jadi, mampu membuat si tolol ini melanggar aturannya sudah merupakan prestasi yang sangat mengesankan. Setidaknya, sarjana tua itu merasa sangat terkesan dengan dirinya sendiri. Ia menjadi sedikit sombong, dan ia menunjuk ke kejauhan dan berkata, oh, benar juga, apakah kau melihat di sana? Anak muda itu adalah murid terakhir yang diambil Little Key untukku. Apa pendapatmu tentang dia? Cukup mengesankan, bukan? Setidaknya aku menyukainya. Kepribadiannya sangat mirip denganku ketika aku masih muda. Ia suka berbicara dengan orang lain dengan alasan, dan ia hanya akan melakukan kekerasan fisik jika ia benar-benar tidak dapat meyakinkan orang lain melalui alasan. Ketika ia melakukan kekerasan fisik, sikapnya juga mirip dengan Little Key ketika ia masih muda. Apakah kau punya anggur? Tatapan mata pria kekar itu dengan cepat menyapu Chen Ping'an. Entah Qi Jingchun yang gila, atau kau yang buta. Sarjana tua itu tidak marah, dan malah terkekeh dan berkata, ini masalah yang berkaitan dengan sarjana, jadi apa yang bisa dipahami orang bodoh sepertimu? Pria kekar berbaju zirah emas itu kemungkinan besar dapat dianggap sebagai dewa formal peringkat tertinggi dan terkuat dari 5 gunung di dunia yang megah ini. Namun, menjadi kuat tidak berarti bahwa ia dapat melakukan apapun yang ia inginkan. Ini karena dewa-dewa yang kuat dan transenden seperti dia, terutama mereka yang tidak terpengaruh oleh jumlah dupa dan persembahan yang mereka terima, seringkali akan tunduk pada lebih banyak aturan dan batasan di dunia yang megah ini. Sebelum patung dewanya dipindahkan ke kuil-kuil Konfusianisme, sarjana tua itu pernah bertanggung jawab untuk mengawasi 5 gunung, di mana Tassel Mountain menjadi salah satu anggotanya. Diberi tanggung jawab ini dapat dilihat sebagai dikesampingkan ke posisi dengan sedikit manfaat, atau terkadang juga dapat dilihat sebagai pencapaian prestasi yang hebat. Tubuh dewa dari dewa formal gunung itu telah hancur di tempat. Namun, ini adalah dewa formal dengan pendukung yang sangat kuat. Memang, murid kedua leluhur Dao begitu marah sehingga dia hampir merobek langit untuk menyerbu ke dunia agung dari surga di luar surga. Bisakah seorang guru dengan temperamen yang baik menghasilkan murid-murid seperti Qi Jingchun, Cui Chen, dan orang dengan nama keluarga Zuo? Seseorang mampu mendirikan sekte sendiri, seseorang telah mengkhianati gurunya sendiri, dan seseorang telah menyimpang dari ajaran Konfusianisme dan berpaling dari Dao. Demi Qi Jingchun yang sedang menghadapi kematian, kau rela mengingkari sumpahmu dan meninggalkan hutan kebajikan, bahkan sampai meninggalkan fondasi Dao agungmu. Apa yang kau cari? Pria kekar berbaju zirah emas itu tiba-tiba bertanya. Orang baik yang melanggar aturan dan orang mulia yang melawan akal sehat akan berujung pada nasib yang menyedihkan. Dalam ortodoksi Konfusianisme, tentu saja akan ada orang bijak dan guru yang menghukum orang-orang ini sesuai aturan. Namun, nasib yang paling menyedihkan akan dialami oleh orang bijak yang bertindak bertentangan dengan keinginan dan keyakinan mereka. Dengan ketukan kakinya, sarjana tua itu melangkah melewati sungai dan gunung sejauh 400 km dan dengan anggun mendarat di lokasi tempat Chen Ping'an melepaskan serangan pedang tadi. Dia mulai berjalan perlahan, dan dia mengangkat lengannya dan menekuk jari-jarinya saat dia mengetuk udara di sekitarnya. Sepertinya dia sedang mengetuk pintu yang tidak ada secara acak. Namun, tidak ada jawaban, jadi sarjana tua itu tidak punya pilihan selain menurunkan lengannya dan berkata dengan jengkel, ini tidak masuk akal. Perilaku seperti ini sama saja dengan mendirikan tenda di rumah orang lain. Lupakan saja,
Aku akan menunggu saja. Sarjana tua itu dengan sabar menunggu roh pedang itu muncul. Setelah menunggu lama, dia berdiri di tempat untuk merenungkan pertanyaan yang sulit. Dia sama sekali tidak tampak tidak sabar. Riak cahaya muncul di udara, setelah itu seorang wanita jangkung melangkah keluar dari kehampaan yang samar-samar terlihat dengan Chen Ping'an di tangannya. Sarjana tua itu tersadar, dan segera berkata, "Aku mengaku kalah. Jangan bertengkar lagi. Bagaimanapun, tidak penting lagi apakah dua serangan pedang yang tersisa dilancarkan, kan?" Ada sedikit senyum di wajah roh pedang itu, dan dia bertanya, "Lalu bagaimana kita akan menyelesaikan dua provokasimu terhadapku? Kesalahan yang sama tidak boleh dilakukan lebih dari 3 kali, kan?" kata sarjana tua itu sambil tertawa. Wanita jangkung itu melihat ke arah Gunung Tasel dan bertanya, "Apakah dia dewa gunung baru di Gunung Tasel? Sudah berapa lama dia berada di posisi ini?" "Tepat 6.000 tahun, jawab sarjana tua itu. Dalam 3.000 tahun lebih sebelum itu, situasinya kacau balau dengan para dewa yang berganti-ganti di kiri dan kanan. Semua martabat hilang, dan Gunung Timur, Gunung Tasel, juga memiliki 3 pemilik yang berbeda selama waktu itu. Selama periode paling kacau, Gunung Tasel pernah dipandang sebagai kekuatan yang dimiliki oleh ortodoksi iblis yang telah dikalahkan oleh musuh. Itu benar-benar saat ketika etika runtuh dan kekacauan mengambil alih. Namun, dewa gunung-gunung Tasel saat ini telah mampu menjaga stabilitas selama 6.000 tahun. Meskipun keberuntungan telah memainkan peran dalam hal ini, alasan yang lebih besar adalah kekuatannya yang mengerikan. Tinjunya cukup kuat, dan dia juga tidak takut untuk menantang orang lain. Karena itu, siapa yang tidak khawatir padanya? Roh pedang itu mencibir dan berkata. Wanita jangkung itu menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkomentar dengan ekspresi yang semakin mencemooh, dengan situasi yang sudah beres, tentu saja mereka harus mengalami konflik internal. Begitulah pertarungan antara dao besar dan pertikaian antara 100 aliran pemikiran. Memang ramai, tetapi apa hasilnya? Apakah dunia benar-benar menjadi tempat yang lebih baik? Wanita jangkung itu merenung sejenak sebelum melirik Chen Ping'an dan terkekeh, tidak hanya tujuan kita tercapai, tetapi kita bahkan melampaui semua harapan. Melihat bahwa kau membuat pilihan ini, dan yang lebih penting demi tuanku, mari kita simpan dua serangan pedang itu untuk nanti, oke? Jika aku tiba-tiba merasa kesal padamu di masa depan, kita bisa menyelesaikan masalah baru dan lama bersama-sama. Dan ini menandakan bahwa akan selalu ada cukup makanan untuk dimakan dan digunakan. Ini pertanda yang sangat baik. Sarjana tua itu tampak senang karena berhasil lolos hidup-hidup, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Namun, roh pedang itu tidak menghiraukan hal ini, dan berkata dengan suara dingin, "Biarkan kami keluar." Sarjana tua itu mengibaskan lengan bajunya dan melangkah maju, berkata dengan suara keras, menundukkan kepala dan tertawa keras, "Aku keluar lewat pintu." Chen Ping'an tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya dengan suara pelan, "Apakah serangan pedangku tadi sangat mengecewakan?" Gunung besar itu tampaknya tidak bergerak sama sekali. Senior tua itu juga mengatakan bahwa bakatku dengan pedang akan ditentukan oleh berapa banyak karakter yang bisa kutahan. Meskipun aku tidak mau menerimanya, karakter-karakter itu tampaknya juga tidak mau mendekatiku. Apakah ini berarti bahwa bakatku dengan pedang akan sama biasa dengan bakatku dengan tinjuku? Chen Ping'an menjadi semakin murung, dan dia melanjutkan, senior tua itu juga mengatakan bahwa jika aku menyeret kakiku, aku hanya akan mampu melepaskan serangan pedang yang setara dengan tingkat ke-7 atau tingkat ke-8 bahkan jika aku diberi basis kultivasi di tingkat ke-10. Siapapun dapat membuka mulut mereka untuk mengucapkan retorika agung dan membuat pernyataan yang membangkitkan semangat. Namun, hal-hal di dunia ini sulit justru karena harus dilakukan selangkah demi selangkah. Chen Ping'an, orang desa dari Gang Fas Tanah Liat, sangat memahami prinsip ini. Roh pedang itu mengulurkan tangan untuk mencubit wajah anak laki-laki itu. Dia tersenyum dan menjawab, "Kau akan tahu nanti." Wajah Chen Ping'an memerah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Roh pedang itu telah mengembangkan hubungan mental dengan Chen Ping'an sejak lama, dan dia meraih tangan anak laki-laki itu dan perlahan berjalan menuju pintu yang mengarah keluar dari gulungan itu. "Aku tahu, Tuan. Aku pasti tidak akan bersikap begitu tidak terkendali di depan gadis muda itu di masa depan, jangan sampai dia salah paham padamu dan memperlakukanmu sebagai orang yang tidak setia." Senyum cerah terpancar di wajah Chen Ping'an. Ada rasa lega, dan juga kebahagiaan karena menjadi teman dekat dengan roh pedang itu. Wanita jangkung itu tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan suara agak kesal, "Apakah kamu tidak takut kakak abadi merasa kesal?" Chen Ping'an memikirkannya sejenak sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh, "Aku akan minta maaf padamu jika memang begitu. Namun, menurutku beberapa hal memang seharusnya seperti ini." Kesedihan memenuhi wajahnya, dan secara mengejutkan dia tampak seperti akan menangis. Roh pedang itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia mengacungkan jempolnya ke arah Chen Ping'an dan memuji, "Bagus sekali. Kau benar-benar tidak marah?" tanya Chen Ping'an dengan nada malu-malu.
Masih memegang tangan anak laki-laki itu, roh pedang itu berhenti ketika dia tiba di depan pintu. Dia tiba-tiba membungkuk dan memeluk anak laki-laki itu, dengan senyum hangat terpancar di wajahnya. Senyumnya mempesona, dan seolah-olah dia sedang merasakan kegembiraan tidur di dalam selimut yang nyaman di hari musim dingin yang dingin. Ini adalah kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dia tidak peduli dengan perasaan Chen Ping An saat ini, dan dia dengan gembira berseru, "Ping An kecilku sangat menggemaskan." Anak laki-laki itu langsung merasa seolah-olah dia telah disambar petir. Dia membeku di tempat, dan pikirannya menjadi kosong sama sekali. Kakak perempuan abadi. Abadi hanyalah kesan pertamanya, dan kakak perempuan sebenarnya adalah bagaimana Chen Ping An benar-benar memandang wanita jangkung itu. Akhirnya dia melepaskan Chen Ping An, dan ketika dia berdiri dan menoleh ke belakang, dia melihat bahwa sarjana tua yang sulit ditangkap itu telah kembali ke gulungan itu lagi. Berdiri dengan punggung menghadap mereka, sarjana tua itu terbatuk dan berkata, "Seseorang seharusnya tidak melihat sesuatu yang bertentangan dengan kesopanan. Jangan khawatir, saya tidak melihat apapun dan saya juga tidak mendengar apapun. Saya hanya lupa sesuatu saat itu, jadi saya harus kembali untuk mengambilnya." Wanita jangkung itu sedang dalam suasana hati yang sangat baik, jadi dia tidak peduli tentang ini. Setelah tertidur selama 10.000 tahun, roh pedang itu akhirnya menemukan tuan baru. Kedua tuannya itu berbeda seperti siang dan malam. Namun, dia tidak merasa kecewa. Jika awalnya dia memilih Chen Ping An, secercah harapan dan, jika, yang sangat kecil ini, karena Qi Jingchun, maka sekarang dia akan menolak untuk mendengarkannya bahkan jika dia hidup kembali dan mengatakan kepadanya bahwa dia salah dan seharusnya tidak memilih anak muda ini. Dia tidak akan mendengarkannya bahkan jika dia mengucapkan ajaran dan prinsip yang lebih agung dari surga. Dia melepaskan Chen Ping An dan memberi isyarat agar dia pergi terlebih dahulu. Anak muda itu keluar melalui pintu. Sambil menatap bahunya yang masih rapuh, roh pedang itu mengikutinya dari dekat. Setiap orang memiliki alam pikiran. Pemurni Qi menyebutnya sebagai ruang pil, sementara manusia biasa menyebutnya sebagai hati. Ketika berdiri di atas danau dalam pikiran Chen Ping An saat itu, roh pedang itu melihat hamparan putih yang luas. Itu sebersih mungkin. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan sesuatu yang berbeda dari sekelilingnya. Dia telah menemukan bentuk sejati alam pikiran, yang bahkan tidak disadari oleh anak laki-laki itu. Itu adalah anak yang kesepian yang baru berusia 4 atau 5 tahun. Dia meringkuk di tanah dengan lengan melingkari lututnya, dan dia duduk di sana sendirian tanpa seorang pun yang menemaninya. Di sebelah kakinya ada sepasang sandal jerami mini. Anak laki-laki kecil itu sering duduk di sana dengan linglung seperti itu. Di samping anak laki-laki itu ada gundukan kuburan kecil dan tidak bertanda. Di dekat gundukan tanah pemakaman ini, terdapat 2 gundukan tanah lain yang ukurannya lebih kecil lagi. Gundukan tanah ini berbentuk seperti puncak gunung. Setiap kali anak kecil itu cukup beristirahat, ia akan mengenakan sandal jerami mininya dan berlari ke tempat yang jauh. Di sana, ia akan mengambil gunung kecil dan membawanya kembali ke kuburan yang tidak bertanda. Ini adalah tugas yang berat, dan ia hanya akan mampu membawa gunung kecil itu dalam jarak yang pendek saja. Saat membawa gunung kecil ini, anak kecil itu akan selalu memiliki anjing laut kecil yang tergantung di pinggangnya dan topi bambu kecil di kepalanya. Anjing laut kecil itu akan berayun maju mundur mengikuti langkah kaki anak kecil itu. Namun anehnya, tidak ada bayangan rumah leluhur anak muda itu dari Clay Fase Ali. Mungkin dalam benak anak muda itu, sudah tidak ada rumah baginya untuk kembali setelah orang tuanya meninggal. Karena itu, ia bersikeras untuk menjaga gundukan tanah pemakaman kecil itu. Ekspresinya keras kepala, dan dia biasanya mengerutkan alisnya dan mengerutkan bibirnya. Namun, anak laki-laki itu sesekali juga tersenyum, dan ini mungkin karena ia telah mengalami sesuatu yang benar-benar layak untuk disyukuri. Selama masa-masa ini, ia akan berbicara dengan tenang kepada gundukan kuburan kecil itu. Bibirnya akan bergerak sedikit, namun tidak ada suara yang muncul di alam pikirannya. Namun, roh pedang itu memiliki hubungan mental dengannya, jadi ia secara alami dapat mendengar kata-katanya yang diam. "Ibu, aku berkenalan dengan seorang kakak perempuan yang abadi. Ia sangat mirip denganmu saat ia tersenyum." Selain saat-saat ketika ia membawa gunung-gunung kecil pulang, anak laki-laki itu hampir tidak pernah meninggalkan gundukan kuburan kecil itu. Dari waktu ke waktu, ia akan terlihat seperti sedang berpegangan tangan dengan seseorang saat ia berjalan sedikit ke selatan. Seolah-olah ia sedang berpegangan tangan dengan seorang gadis kecil. Namun, anak laki-laki itu masih akan diam-diam berbalik untuk melihat gundukan kuburan itu setiap beberapa langkah, dengan jelas menunjukkan keengganannya untuk berjalan terlalu jauh. Meski begitu, ada satu situasi di mana anak kecil itu akan menghentakkan kakinya dan berlari sangat jauh, dengan kepala kecilnya terangkat dan matanya menatap tajam ke langit. Seolah-olah dia sedang mengejar seseorang di langit yang telah pergi dan sedang menuju ke suatu tempat yang jauh. Sarjana tua itu memiliki ekspresi serius saat dia berdiri di dalam gulungan itu.
Indigo diekstraksi dari bluegrass tetapi lebih gelap dari bluegrass, ini masih merupakan kemungkinan. Seorang tua mengangguk dan menjawab, benar. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Ketika dia menemukan seluruh dunia mulai sedikit bergetar, dia berkata dengan jengkel, kamu begitu sabar terhadap anak muda itu, jadi tidak bisakah kamu lebih sabar terhadapku juga? Oh, benar, kamu bahkan tahu cara tersenyum sekarang. Jika legenda yang diwariskan oleh para dewa pedang kuno itu benar, maka bukankah para dewa kuat yang dibacok sampai hampir mati olehmu akan menatap tajam jika mereka melihatmu dalam wujudmu saat ini? Sarjana tua itu menatap langit dunia kecil itu, dan tatapannya seolah menembus beberapa lapisan surga. Tiba-tiba dia tertawa mengejek diri sendiri dan berkata, sama seperti surga yang tidak pernah kehabisan energi, begitu pula kita harus selalu berusaha memperbaiki diri. Sungguh pepatah yang brilian. Ini akan tetap berlaku bahkan setelah puluhan ribu tahun. Tidak heran nenek moyang Konfusianisme kita harus dengan rendah hati memperoleh pengetahuan darimu saat itu. Dilihat dari penampilannya, kami para sarjana tidak hanya lebih lambat dalam mengadopsi praktik berbicara dengan akal sehat, tetapi kami juga jauh dari mencapai keadaan di mana kami dapat menguraikannya sepenuhnya. Ketika sarjana tua itu keluar dari gulungan itu lagi, dia melihat Cui Chen masih tergeletak di tanah dan berpura-pura mati. Sungguh tidak pantas, gerutunya dingin. Cui Chen menatap langit dengan linglung dan bergumam, tidak ada yang bisa diharapkan lagi, jadi lebih baik aku mati saja dan pergi dari dunia ini. Sarjana tua itu berjalan mendekat dan menendangnya. Berhentilah bersikap menyedihkan. Tidakkah kau ingin tahu mengapa Li Telqi hanya menurunkan basis kultivasimu dan tidak menyingkirkanmu sebagai gantinya? Mata Cui Chen melayang, dan dia bergumam, ketika kamu diusir dari kuil Konfusianisme saat itu, Qi Jingchun tidak hanya tidak terpengaruh olehmu, tetapi basis kultivasinya bahkan terus meningkat. Ini sudah mengungkapkan banyak hal. Qi Jingchun sudah mampu mendirikan cabangnya sendiri sejak lama, dan pandangannya tentang prinsip-prinsip Konfusianisme secara lahiriah mirip tetapi secara batin berbeda dari garis keturunan cendekiawanmu. Karena itu, dia merasa tidak berhak membunuhku. Sebaliknya, dia berharap kamu dapat membersihkan cabangmu sendiri di masa depan. Sarjana tua itu marah karena dia tidak mau melawan. Sambil menendangnya lagi, dia meraung, mengukur pikiran orang yang mulia dengan pikiran orang yang tidak bermoral. Ucapan ini menggambarkan orang sepertimu. Aku akan menghitung sampai 3. Dan jika kamu masih tidak bangun saat itu, maka lebih baik kamu berbaring di sini selamanya dan menunggu kematian. Kamu tidak perlu bermimpi tentang mencapai dao besar lagi. 1, 2, 2, 2. Cui Chen bertekad untuk tetap berbaring di tanah. Sarjana tua itu berada dalam posisi yang sangat canggung, dan dia hanya bisa berbalik dan memberi isyarat kepada Chen Ping'an dengan matanya, meminta anak muda itu untuk membantunya keluar dari lubang ini. Chen Ping'an mengangguk dan mengambil pedang kayu belalang dari tangan Li Baoping. Dia kemudian melangkah maju dan tiba di samping Cui Chen. Dengan wajah yang sama sekali tidak berekspresi, dia mengucapkan, 1, terakhir sebelum menusukkan pedang itu ke leher Cui Chen. Dorongannya kuat, dan bidikannya akurat. Mungkin Chen Ping'an sendiri tidak menyadarinya, tetapi setelah mengalami dan memahami keadaan pikiran yang tenang di dalam gulungan itu, tangannya akhirnya mampu mengimbangi pikirannya. Karena itu, dorongannya sangat kuat dan penuh dengan niat membunuh meskipun tampak biasa-biasa saja dari luar. Cui Chen buru-buru bangkit berdiri karena ketakutan. Chen Ping'an menyingkirkan pedang kayunya dan mengangguk pada cendekiawan tua itu, memberi isyarat bahwa ia telah menyelesaikan masalah yang mendesak baginya. Cendekiawan tua itu menghela napas dan melihat ke arah wanita jangkung yang berdiri tidak jauh dari Chen Ping'an. Mari kita cari tempat untuk berbicara. Ia kemudian melotot ke arah Cui Chen dan memerintahkan, kau juga harus terus maju. Ini berkaitan dengan katalis pencapaian Dao Mu, jadi jika kau terus mengacau, sebaiknya kau biarkan Chen Ping'an membunuhmu dengan satu tebasan. Ia berkata, mari kita cari ruang untuk mengobrol. Chen Ping'an, apakah ada tempat yang cocok? Kita hanya perlu berbicara, dan tidak masalah jika tidak ada perabotan di ruangan itu. Dia mengangguk ke arah cendekiawan tua itu dan berkata, kalau begitu, ayo kita ke kamarku. Hanya ada seorang anak laki-laki bernama Li Huai yang tidur di sana, dan seharusnya tidak menjadi masalah besar bahkan jika kita membangunkannya secara tidak sengaja. Namun, Lin Shui adalah seorang kultivator yang mungkin sangat teliti dalam banyak hal, jadi sebaiknya kita tidak mengganggu istirahatnya. Roh pedang itu duduk di kursi batu di halaman dan terkekeh, kalian ngobrol saja. Aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini. Akhirnya, cendekiawan tua, Chen Ping'an, Cui Chen muda, dan Li Baoping duduk di 4 kursi mengelilingi meja di kamar Chen Ping'an. Sementara itu, Li Huai tertidur lelap di tempat tidur. Sarjana tua itu menatap gadis kecil itu dan bertanya sambil tersenyum, apakah kakakmu Li Xisheng dari Jalan Keberuntungan? Li Baoping mengangguk dan bertanya dengan bingung, ada apa? Nama ini cukup ambisius, sarjana tua itu menjawab sambil terkekeh. Cui Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya.
Li Baoping sedikit khawatir, dan dia bertanya, apakah memiliki nama yang ambisius merupakan hal yang baik atau buruk? Sarjana tua itu menjadi semakin geli, dan dia menjawab sambil menggelengkan kepala, jika seseorang dapat menahannya, maka memiliki nama yang ambisius secara alami merupakan hal yang baik. Li Baoping adalah seorang gadis kecil yang suka terpaku pada berbagai hal, jadi dia bertanya, Tuan tua, lalu bagaimana seseorang dapat menahannya? Sarjana tua itu mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Dia sedikit kecewa karena tidak menemukan makanan ringan untuk menikmati anggur, dan dia menjelaskan dengan perlahan, jika sifat dasar seseorang baik, jika pengetahuannya luas, jika karakternya sangat bermoral, dan jika seseorang telah menjelajahi dunia dan mengalami banyak hal, maka mereka secara alami akan dapat menahannya. Li Baoping meletakkan segel itu di atas meja sebelum melepaskan sandal jeraminya dan mengangkat kakinya ke atas kursi untuk duduk bersila. Dia kemudian menyilangkan tangan di depan dada dan berkata dengan ekspresi gelisah, tapi kakak laki-lakiku tidak sehebat ini. Mungkin aku harus menulis surat ke rumah dan memberitahu kakak untuk mengganti namanya. Cui Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata untuk mengingatkan, kakek tua, bisakah kita membahas hal-hal penting terlebih dahulu? Dao Agung, ingat? Dao Agung. Li Baoping diam-diam mengambil segel itu dan mengembuskan napas di atas 4 karakter tulang orakel di bagian bawah. Sarjana tua itu mengambil sebotol anggur dari udara tipis sebelum memiringkan kepalanya ke belakang dan menyesapnya sedikit. Meskipun Cui Chen tampak santai dan tidak peduli, dia sebenarnya merasa sangat serius dan serius saat ini. Pada akhirnya, Cui Chen memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap kakek tua yang duduk di sebelahnya. Dia mengagumi dan membencinya, dan dia takut dan tetap menyukainya. Sebagai murid pertama dari cendekiawan bijak, bukankah Cui Chen juga merasa marah pada kurangnya perlawanan gurunya dan bersedih atas kemalangan gurunya? Li Huai mulai berbicara dalam tidurnya, bergumam, Aliang, aku ingin makan daging. Aliang pelit, biarkan aku menyesap anggur dari labu kecilmu. Mata Li Baoping berbinar. Tindakan memalukan Li Huai dapat digunakan sebagai topik pembicaraan setelah makan camilan dan makan selama berhari-hari. Sarjana tua itu berdeham dan menatap ketiga orang yang duduk di sekeliling meja. Baiklah, mari kita masuk ke topik utama sekarang. Chen Ping'an, Li Baoping, kalian berdua mungkin sudah tahu bahwa aku adalah guru Qi Jingchun. Adapun Cui Chen, dia dulunya adalah murid pertamaku dan kakak laki-laki Qi Jingchun. Karena aku sedang sibuk belajar pada waktu itu, memang murid pertamaku Cui Chen yang bertanggung jawab atas pelajaran dan pendidikan Qi Jingchun dalam hal-hal lain seperti Go. Namun, setelah itu, Cui Chen memunggungiku dan bahkan melakukan dosa dengan menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Faktanya, Cui Chen juga dapat dianggap sebagai salah satu pemain dalam permainan Go yang mengakibatkan kematian Qi Jingchun di dunia permata kecil. Karena itu, tidak berlebihan jika menjulukinya sebagai pelaku yang membunuh adik laki-lakinya sendiri. Sebelum aku tiba di kampung halamanmu, tubuh muda ini hanyalah tempat tinggal sementara bagi Cui Chen. Cui Chen yang asli adalah guru kekaisaran dari Kekaisaran Li Agung dan seorang lelaki tua yang tidak terlihat lebih muda dariku. Ada ekspresi marah di wajah Li Baoping, dan tepi matanya merah karena marah saat dia melotot ke arah Cui Chen. Namun, tanggapan Chen Ping'an membuat Cui Chen semakin takut. Tatapannya menunduk, dan ekspresinya tidak terlihat. Anjing yang menggigit tidak menunjukkan giginya. Cui Chen sangat mengenal kepribadian Chen Ping'an. Bagaimanapun, dia lebih memperhatikan kehidupan dan pengalaman anak laki-laki muda dari Gang Fas Tanah Liat daripada Pak Tua Yang. Cui Chen berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, sial, aku sudah mati. Kakek tua, kau benar-benar telah menipuku. Sarjana tua itu mengubah topik pembicaraan, dan dia menatap Chen Ping'an dan bertanya, ada sesuatu yang perlu kutanyakan padamu terlebih dahulu, dan kita bisa menganggap ini sebagai pengantar percakapan malam ini. Jika kau setuju, maka aku akan melanjutkan dan bertindak sesuai rencanaku. Aku ingin mengambil sebagian waktu darimu. Jangan khawatir, itu tidak akan melibatkan terlalu banyak masalah pribadimu. Apakah kau bersedia menerima permintaan ini? Silakan, jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. Sarjana tua itu mengulurkan tangan dan menjentikan pergelangan tangannya ke arah Chen Ping'an. Tak lama kemudian, untaian kabut muncul di sekitar Chen Ping'an dan perlahan mengalir menuju telapak tangan sarjana tua itu, akhirnya berubah menjadi bola air bening dan kristal yang berwarna hijau. Sarjana tua itu membalikkan tangannya sehingga telapak tangannya menghadap ke bawah. Kemudian dia memijat bola air itu dengan lembut, membuatnya mengalir ke arah meja. Gambar-gambar yang hidup dan jelas muncul di atas meja. Li Baoping membelalakan matanya karena heran. Dia buru-buru mencondongkan tubuhnya ke atas meja dan berseru, "Wah, paman muda, ini jalan setapak pegunungan tempat kita bertemu dengan hantu perempuan dalam gaun pengantin. Oh, dan aku juga ada dalam gambar ini. Haha, rak buku kecilku masih yang tercantik." Benar saja, itu terlihat lebih bagus daripada milik Lin Shui dan Li Huai.
Mereka terlihat sangat konyol saat membawa rak buku mereka. Sejak hantu perempuan itu muncul di jalan berlumpur dengan payung kertas minyaknya, hingga saat lentera yang tak terhitung jumlahnya menyala di atas jalan setapak pegunungan dan menciptakan naga megah yang berkelok-kelok melewati pegunungan. Sejak Lin Shui menggunakan jimat kertasnya tetapi masih gagal melepaskan diri dari perangkap, hantu menabrak dinding, hingga saat mereka ditipu ke kediaman dengan plakat, angin mulia air yang indah. Dan dari kedatangan Wei Jin yang riang saat ia menghancurkan formasi dengan pedang terbangnya, hingga saat ia menyelesaikan situasi sulit dan berhasil membawa mereka pergi. Sarjana tua itu membuat gerakan meraih meja, menyebabkan segmen waktu berkumpul menjadi bola air lagi. Ia kemudian mendorong bola air ini ke arah Chen Ping'an, menyebabkannya lenyap dari dunia. Ini adalah kemampuan mistik tertinggi yang berkaitan dengan sumber dao besar. Namun, sarjana tua itu mampu menggunakannya dengan cekatan tanpa bergantung pada dunia kecil seorang bijak dan tanpa bergantung pada kekuatan misterius sebuah artefak. Li Baoping menganggap ini ajaib dan menarik. Namun, Cui Chen adalah seseorang yang memahami implikasi dari hal ini. Ia menjadi semakin heran. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kakek tua itu? Ia jelas telah kehilangan kultivasinya sebagai seorang bijak, jadi mengapa ia masih bisa menggunakan kekuatan yang luar biasa seperti itu? Apakah hantu wanita ini menjijikan? Tanya sarjana tua itu dengan suara pelan. Tentu saja dia menjijikan. Dia membunuh banyak orang tak bersalah, dan kejahatannya kejam dan banyak. Namun, apakah dia juga menyedihkan? Dia menyedihkan dalam beberapa hal. Sebagai hantu, dia awalnya baik hati dan mampu menjaga kekayaan untuk istana kekaisaran. Pada saat yang sama, dia juga melakukan banyak perbuatan baik untuk penduduk setempat dan sangat ramah dengan para sarjana yang lewat. Ini seharusnya menjadi hal yang indah. Namun, pada akhirnya, dia jatuh ke dalam keadaan di mana dia dibenci oleh semua orang dan didorong kembali oleh dao besar. Dia terjerat dalam takdir karma, dan dia terbebani oleh begitu banyak hal sehingga dia tidak akan dapat menyelesaikannya dalam beberapa kehidupan. Sarjana tua itu mendesah dan berkata, itulah sebabnya sering dikatakan bahwa di balik setiap orang yang menjijikan ada alasan untuk dikasihani. Bukankah begitu? Cui Chen merasa seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia tidak berani mengangguk, juga tidak berani menggelengkan kepalanya. Li Baoping segera memasuki mode kontemplasinya. Setelah merenungkan hal ini dengan saksama selama beberapa saat, dia menjawab, dia lebih menjijikan daripada menyedihkan. Sarjana tua itu mengangguk pada gadis kecil itu dan bertanya sambil terkekeh, lalu antara menjijikan dan menyedihkan, seberapa menjijikannya dia daripada menyedihkan? Dan berapa persen dari dirinya yang menyedihkan? Li Baoping dengan saksama merenungkan hal ini selama beberapa saat sebelum menjawab, kita akan mengukurnya menggunakan gagasan tentang bersikap adil, bersikap masuk akal, dan bersikap legal. Kita akan mengevaluasi tindakannya menggunakan ini, dan kita akan menghitung angka-angka dengan saksama menggunakan hasilnya. Sarjana tua itu tersenyum dan terus bertanya, Li Baoping, berpegang teguh pada hal-hal yang legal secara alamiah baik. Namun, masalah baru kemudian muncul. Bagaimana kita menentukan apakah hukum di dunia adalah hukum yang baik atau hukum yang buruk? Gadis kecil itu bingung, dan sepertinya dia belum pernah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya. Namun, dia tidak menyerah, dan menjawab, Tuan tua, beri saya waktu. Pertanyaan ini cukup besar dan sulit seperti yang diberikan paman muda terakhir kali. Saya perlu memikirkannya dengan hati-hati untuk sementara waktu. Ada senyum ramah di wajah sarjana tua itu saat dia mengangguk dan memuji. Bagus sekali. Cui Chen mendengus dingin saat dia melihat ekspresi yang sudah dikenalnya di wajah sarjana tua itu dan ekspresi konsentrasi di wajah Li Baoping. Seperti yang diharapkan dari guru Qi Jingchun dan murid Qi Jingchun yang paling berharga. Tingkah laku mereka sama, dan bahkan suasana pelajaran mereka pun sama. Setelah membuat Li Baoping bingung, sarjana tua itu berbalik untuk melihat mata Chen Ping'an yang murni. Ketika mempelajari dan merenungkan pertanyaan-pertanyaan sulit di masa lalu, saya selalu suka mempertimbangkan skenario terburuk terlebih dahulu. Hari ini tidak berbeda. Di balik setiap orang yang menjijikan ada alasan untuk merasa kasihan, tidak ada masalah yang mencolok dengan pernyataan ini. Namun, banyak orang yang mengaku pintar di dunia suka bertindak seolah-olah semua orang mabuk sementara hanya mereka yang tetap sadar. Mereka hanya fokus pada aspek menyedihkan yang disebutkan oleh pernyataan ini, dan mereka sengaja mengabaikan aspek yang menjijikan itu. Beberapa dari mereka hanya menyalahgunakan belas kasihan dan kasih sayang, dan ini diperparah oleh fakta bahwa mereka bukanlah korban dari sifat menjijikan orang-orang tersebut. Karena itu, mereka tidak merasakan sakit yang sama seperti para korban. Namun, orang-orang ini suka berdiri di pinggir dan dengan lantang menyampaikan pendapat mereka, secara membabi buta bersikeras agar orang lain bersikap toleran dan penuh belas kasihan. Chen Ping'an, menurut Anda di mana akar masalahnya? Chen Ping'an ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu. Pada akhirnya, dia menjawab, aku tidak punya apapun untuk dikatakan.
Sarjana tua itu memandang Li Baoping di sebelah kirinya dan Cui Chen di sebelah kanannya sebelum berkata perlahan, benar dan salah dapat diukur oleh pikiran manusia, sedangkan baik dan jahat akan ditimbang oleh dewa dunia bawah. Mengapa demikian? Ini karena karakter moral, didikan, dan pengalaman hidup setiap orang berbeda-beda. Pikiran manusia berfluktuasi, jadi berapa banyak orang yang berani mengklaim bahwa hati nurani mereka adalah yang paling adil dan paling lurus? Dan dengan demikian, kaum legalis mengambil jalan pintas dengan menarik garis dasar untuk moral dan etiket. Garis itu ditarik pada ketinggian ini, dan tidak dapat ditempatkan lebih rendah lagi. Saat mengatakan ini, sarjana tua itu mengulurkan tangannya dan menggunakan jarinya untuk menarik garis lebih rendah dari meja. Tentu saja, mungkin saja hukum-hukum ini mencakup hukum yang buruk, seperti yang saya singgung tadi. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini, atau kita bisa duduk di sini selama 3 hari 3 malam dan masih banyak yang harus dibahas. Singkatnya, hukum itu tidak bernyawa, sedangkan pikiran manusia itu hidup. Jika tidak ada yang menegakkan hukum, maka hukum tersebut akan semakin tidak berlaku lagi. Karena itu, kita masih perlu mencari solusi dari tingkat yang lebih tinggi. Sarjana tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke atap. Chen Ping'an duduk berhadapan dengan Li Baoping, dan ketika melihat Li Huai melambaikan tangan padanya dan berlari menghampiri, dia berdiri dan menawarkan tempat duduknya kepada bocah lelaki itu. Li Huai baru saja hendak duduk, tetapi dia melihat Cui Chen berdiri di belakang Chen Ping'an dan menatapnya dengan senyum palsu. Bocah lelaki itu berpikir sejenak sebelum diam-diam meletakkan boneka kayunya yang dicat di kursi batu. Dia tidak duduk, dan dia hanya berani menjulurkan pantatnya ke atas dan mencondongkan tubuhnya ke sisi meja. Cui Chen muda menoleh untuk melihat Yulu dan Shishi dengan mata gelap dan suram seperti air sungai saat tatapannya menyapu wajah mereka. Cui Chen memberi isyarat kepada mereka dan memerintahkan, Yulu, Shishi, kalian berdua ke sini. Dia kemudian tersenyum pada Chen Ping'an dan bertanya, bisakah kita pergi ke pavilion batas untuk mengobrol? Kita perlu membahas beberapa hal secara terbuka dan jujur. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban, dan mereka berempat berangkat menuju pavilion. Sebelum pergi, Chen Ping'an menepuk kepala Li Huai yang pengecut dan berkata dengan geli, akhirnya kau bisa duduk tanpa perlu khawatir sekarang. Ketika mereka tiba di pavilion, Cui Chen melirik lonceng angin yang tergantung di atap sebelum menoleh ke Yulu dan Shishi dan berkata, kalian berdua perkenalkan identitas asli kalian. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Yakinlah, tidak ada rencana atau perhitungan di balik tindakanku ini. Bahkan jika kalian berdua tidak mempercayaiku, setidaknya kalian harus mempercayai Chen Ping'an, kan? Yulu dan Shi Ai saling pandang, dan tak satu pun dari mereka yang terburu-buru untuk pergi lebih dulu. Setelah bergabung dengan kelompok mereka, Yulu yang tinggi dan berpakaian sederhana telah bertindak sebagai kusir kereta mereka sepanjang waktu. Dia pekerja keras dan tidak mengeluh, dan dialah yang paling banyak membantu Chen Ping'an. Bahkan, Yulu dapat bekerja dengan sangat baik bahkan dalam hal menjahit dan menjahit. Kalian berdua silakan mengobrol. Aku akan kembali lagi nanti untuk menyelesaikan semuanya, Cui Chen mendengus. Di pavilion, Yulu memutuskan untuk berbicara terlebih dahulu. Aku adalah pangeran dari bekas Kekaisaran Lehu, Yulu. Aku bersembunyi di tim pembersihan gunung yang dibentuk oleh para penyintas Kekaisaran Lu sebelumnya, dan aku sebenarnya menggunakan nama samaran lain, Yu Shilu. Shishi segera melompat dengan marah, menunjuk wajah Yulu dan memarahi dengan marah, semuanya sudah di masa lalu. Kau benar-benar dapat mengatakan hal-hal dengan ringan dan tenang, pangeran. Kau benar-benar bahkan lebih pertapa dan bebas dari keinginan daripada kami para kultivator. Namun, ratusan kultivator dari klanku menumpahkan darah dan mati untuk klan Lumu. Bagaimana kita bisa melupakan ini? Air mata mengalir di wajahnya, dan dia melanjutkan dengan suara gemetar, tanyakan saja pada hati nuranimu sendiri, berapa banyak pemurniki yang telah mencapai Dao dan mencapai keabadian yang bersedia bertempur dan mati demi sebuah kekaisaran? Hanya ada kami. Sejak ada negara bagian dan kekaisaran di benua botol harta karun timur, kami adalah satu-satunya klan dalam sejarah yang telah memilih untuk berdiri teguh dan membuat semua orang mempertaruhkan jembatan keabadian mereka, tidak pernah mundur atau menyerah. Ini tidak lain adalah untuk membuktikan dan memperjuangkan legitimasi Kekaisaran Lehu. Yulu tetap tenang sambil bertanya, lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku memang pangeran Kekaisaran Lu, tetapi ayahku, yang mulia, selalu bertindak sesuai keinginannya sendiri. Ia mengusirku untuk belajar di akademi di Kekaisaran Li Agung, Kekaisaran musuh, hanya karena ia takut aku akan mendapatkan terlalu banyak kekuasaan setelah mendengar beberapa rumor tak berdasar yang datang entah dari mana. Aku tidak pernah memegang kekuasaan dan menjalankan kantor, juga tidak pernah memiliki hubungan dengan pejabat lain dan orang-orang berpengaruh. Perhatianku selalu terfokus pada mempelajari kitab-kitab klasik yang ditulis oleh orang-orang bijak. Katakan padaku, Shishi, apa yang kau inginkan dariku?
Shi semakin terprovokasi dan marah oleh tanggapan Yulu yang dingin dan apatis, dan seluruh tubuhnya bergetar karena marah saat dia meludah dengan gigi terkatup. Nama keluargaku Shi, tetapi aku tidak dipanggil Shi. Namaku Xie Lingyue, dan aku adalah pemurni Qi termuda yang mencapai tingkat kelima di Kekaisaran Lehu. Aku keturunan klan Dewa Angin Shi. Aku membenci kebodohan dan ketidakmampuan keluarga kerajaanmu, tetapi aku lebih membenci keputusanmu yang menyedihkan untuk mengikuti arus. Kau begitu tidak tahu malu sehingga kau benar-benar senang menjadi pelayan musuh terbesarmu, guru kekaisaran Li Agung. Jika leluhurmu tahu tentang ini, Yulu tetap tidak terpengaruh, dan suaranya setenang biasanya saat dia menyela tuduhan gadis muda itu dan berkata, jika kau, Xie Lingyue, memiliki keberanian dan ketabahan sebagai keturunan klan Dewa Angin Shi, lalu mengapa kau tidak pergi dan mati saja? Jika kau merasa bunuh diri tidak cukup berani dan heroik, maka mengapa kau tidak membunuh guru besar kerajaan Cui Chen secara terbuka? Dengan begitu, kau akan dapat membunuh dirimu sendiri dengan cara yang spektakuler. Betapa menyenangkannya itu? Yulu berbalik menghadap Chen Ping'an yang menonton dengan acuh tak acuh. Ia tersenyum dan bertanya, Chen Ping'an, bolehkah aku meminjam 100 tael perak darimu? Dengan begitu, aku akan dapat membangun sebuah makam besar untuk martir Shi untuk mengungkapkan rasa hormat dan kekagumanku yang terdalam. Chen Ping'an melirik Yulu yang tinggi sebelum melirik Shi yang ramping. Jika kau ingin hidup, mengapa tidak memanfaatkan hidupmu sebaik-baiknya? Ia merenung sejenak sebelum melanjutkan, biarkan aku menceritakan beberapa pikiranku. Mungkin tidak masuk akal, jadi abaikan saja jika memang begitu. Jika beberapa keluhan tidak dapat diselesaikan dengan segera, mengapa tidak mengesampingkannya untuk sementara? Tidak apa-apa selama kita tidak melupakannya. Di masa depan, pada akhirnya akan tiba saatnya kita dapat menyuarakan pikiran dan menyelesaikan keluhan kita. Chen Ping'an menatap dua orang yang paling terhormat dari Kekaisaran Lehu. Salah satunya adalah seorang pangeran yang hampir naik tahta, dan yang satunya adalah kultivator paling berbakat di Kekaisaran. Chen Ping'an mengerti bahwa bujukan dan upayanya untuk menghentikan pertikaian mereka mungkin tidak akan didengar. Ini tidak aneh. Lagi pula, mengapa mereka harus mendengarkan seorang udik dari Gang Fas Tanah Liat? Chen Ping'an menatap Yulu dan Shi yang memperlihatkan emosi mereka yang sebenarnya. Shi tidak lagi bersikap acuh tak acuh dan menjauh, dan dia juga bisa marah sampai menangis. Yulu tidak lagi sopan dan ramah, dan dia juga bisa berbicara dengan cara yang kasar dan menyakitkan. Meskipun Chen Ping'an tidak senang dengan kemalangan mereka, baru pada saat inilah dia akhirnya merasakan emosi manusia yang familiar dari kedua orang ini. Jadi, meskipun dia merasa sangat buruk dalam menjelaskan prinsip, Chen Ping'an masih memeras otaknya sekeras yang dia bisa. Setelah banyak berjuang, dia akhirnya menambahkan, kalian berdua lebih berpengetahuan daripada aku, dan aku juga tidak tahu bagaimana kalian berdua memandang masalah. Namun, aku dapat memberitahu kalian apa yang paling kutakutkan. Aku takut jika aku menjadi cukup kuat untuk memutuskan nasib seseorang, terutama ketika aku merasa benar, ternyata aku sebenarnya salah dan bersikap tidak masuk akal. Tentu saja, aku mungkin tidak punya pilihan jika aku harus bertindak karena terpaksa, misalnya, ketika aku menghadapi situasi hidup atau mati. Dalam hal itu, aku harus melakukan apa yang harus kulakukan. Namun, kita tidak boleh bertindak berdasarkan dorongan hati kita dalam situasi normal, dan kita juga tidak boleh membiarkan diri kita dikendalikan oleh pendapat subjektif kita sendiri. Aliang memberitahu kita bahwa kita harus selalu melangkah lebih jauh dan bertanya pada diri sendiri, mengapa, tidak peduli situasinya. Aku sangat setuju dengan sarannya. Itulah sebabnya aku ingin membaca buku dan mempelajari lebih banyak karakter. Sebenarnya, aku tahu kalian berdua memandang rendahku setiap kali aku pergi dan meminta bimbingan dari Li Baoping dan Lin Shui, atau setiap kali aku berlatih menulis tangan di tanah dengan Li Huai. Aku ingin membaca buku, dan aku ingin memperoleh pengetahuan dan mempelajari prinsip-prinsip dari buku-buku ini. Aku ingin bertemu lebih banyak orang, dan aku juga ingin bepergian ke lebih banyak tempat. Aku ingin menjadi seperti Aliang, dan aku ingin dapat menepuk dadaku dan mengklaim bahwa aku telah mengunjungi lebih banyak gunung dan sungai daripada yang telah kamu makan sebutir garam dalam hidupmu. Hanya dengan begitu aku akan dapat? Oh, aku hanya berbicara tentang kemungkinan jika hari itu benar-benar tiba, dan jika aku dapat menggunakan kekuatan yang sama dengan Dewa Pedang Terestrial Wei Jin dari kuil angin salju, maka serangan pedangku pasti akan sangat cepat, terlepas dari apakah aku mencoba membunuh seseorang atau menyelamatkan seseorang. Atau jika keterampilan pedangku kurang tetapi teknik tinjuku lumayan, maka tinjuku akan. Ada cahaya terang di wajah Chen Ping'an saat ini, dan seolah-olah dia sedang memikirkan dirinya sendiri ketika hari itu akhirnya tiba. Menghunus pedangnya dengan mudah dan bersemangat, dan mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat. Yulu tetap duduk sepanjang waktu. Sementara itu, Shi juga kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi marah. Namun, dia tidak lagi tampak ingin bertarung sampai mati dengan Yulu.
Melihat Chen Ping'an yang tenang dan kalem, Yulu tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Chen Ping'an, sepertinya kamu cukup pandai menjelaskan prinsip-prinsip ini, jadi mengapa kamu tidak pernah membahas hal-hal ini dengan Li Baoping dan yang lainnya? Aku memiliki hubungan dekat dengan mereka, jadi aku tidak perlu menjelaskan prinsip-prinsip ini kepada mereka, jawab Chen Ping'an. Ini secara alami menyiratkan bahwa dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Yulu dan Xi, dan karena itulah dia perlu menjelaskan prinsip-prinsip ini dan yang lainnya. Yulu langsung terdiam. Ekspresi Xi masih dingin, tetapi sudut mulutnya tertarik membentuk senyum tipis. Namun, dia dengan cepat memaksa dirinya untuk menahan senyum ini. Dia dengan hati-hati mencuri pandang ke arah Cui Chen yang linglung yang sedang duduk di sumur sebelum ragu-ragu sejenak dan menjelaskan dengan perlahan. Awalnya saya adalah seorang penyuling Qi di tingkat pengamatan laut dari 5 tingkat tengah, dan saya hanya setengah langkah lagi untuk menerobos dan maju ke tingkat ke-8, tingkat gerbang naga. Namun, setelah saya menjadi sisa yang selamat dari Kekaisaran Lehu, seorang permaisuri jahat dari Kekaisaran Li Agung mengirim seorang pendekar pedang terkenal untuk menempatkan beberapa kuku pembatas naga ke titik akupuntur saya menggunakan beberapa teknik rahasia. Karena ini, saya akan menderita sakit yang menyiksa setiap kali saya mencoba menyalurkan Qi sejati saya sekarang. Terlebih lagi, bahkan jika aku mempertaruhkan konsekuensi masa depan yang berat untuk menyalurkan Qi sejatiku, aku hanya akan mampu menggunakan kekuatan yang setara dengan tingkat ke-4 atau ke-5. Setelah mengungkapkan rahasia besar yang berkaitan dengan takdirnya, Xi berbalik untuk menatap Yulu yang berpura-pura bisu. Pemurni Qi tingkat 6 memang bisa jauh lebih lemah dari yang ditunjukkan oleh basis kultivasi mereka. Namun, yang terbaik adalah seseorang tidak memiliki pemikiran seperti itu tentang seniman bela diri murni. Chen Ping'an berdiri dan menatap gadis muda berkulit kecoklatan itu terlebih dahulu. Lin Shui juga seorang pemurni Qi. Xi, meskipun kultivasimu terbatas sekarang, pengalaman dan pemahamanmu masih ada. Di masa depan, aku akan merepotkanmu untuk berbicara dengan Lin Shui tentang kultivasi. Dia bisa sangat dingin dan menyendiri, jadi kamu harus bersabar dengannya sebentar. Oh, benar juga, Lin Shui juga seseorang yang bisa dibujuk dengan akal sehat tetapi tidak bisa diintimidasi dengan paksa. Dia cukup mudah malu, dan dia tidak bisa menolak jika orang lain membujuknya dengan lembut dan masuk akal. Xi, kamu perlu sedikit lebih melunakkan pemahamannya tentang kultivasi, dan kamu bisa melakukannya dengan memanfaatkan kesempatan untuk berbicara tentang kultivasi saat kamu bermain Go dengannya. Aku rasa ini akan cukup bagus. Setelah mengatakan ini, Chen Ping'an menoleh ke Yulu dan berkata, Yulu, karena kamu adalah seniman bela diri tingkat 6 yang kuat, aku tidak perlu khawatir membuatmu lelah saat aku menyuruhmu mencuci pakaian, menggosok sepatu, dan melakukan tugas-tugas lain di masa mendatang. Jangan ragu untuk meminta pekerjaan, dan aku pasti akan memiliki lebih dari cukup pakaian untukmu. Akhirnya, Chen Ping'an berteriak pada Cui Chen yang jauh, aku sudah selesai berbicara dengan mereka berdua, kamu bisa kembali sekarang. Dalam bahasa para sarjana, percakapan kita dapat digambarkan sebagai hangat dan menyenangkan. Chen Ping'an tersenyum lebar saat meninggalkan paviliun. Langkahnya terasa ringan, dan jelas bahwa dia benar-benar sangat bahagia. Di dalam paviliun, Yulu dan Xi saling berpandangan. Mereka punya firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi mereka tidak bisa memastikan apa itu. Di mata Li Baoping yang riang, kota prefektur yang makmur di utara negara Pengadilan Kuning ini sangat hidup dan ramai. Bahkan, kota ini lebih hidup dan ramai daripada beberapa kampung halamannya jika digabungkan. Di mata sarjana tua yang telah melihat gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, ia tentu akan melihat lebih jauh dan lebih dalam. Berjalan ke kiri dan kanan di sepanjang jalan, sarjana tua itu akhirnya membawa mereka ke sebuah toko buku tua tempat ia membelikan mereka beberapa buku. Pemilik toko buku itu adalah seorang lelaki tua yang gagal meraih keberhasilan dalam ujian kekaisaran, dan ia adalah seseorang yang sering merasa lebih unggul dan tidak terlalu memperhatikan orang lain. Akan tetapi, ia merasa akrab dan hormat terhadap sarjana tua yang fasih berbicara itu, dan ia akhirnya terpikat oleh pengetahuan dan prinsip moral sarjana tua itu. Buku-buku itu seharusnya berharga sekitar 20 tael perak, tetapi lelaki tua itu bersikeras bahwa ia hanya akan menerima 10 tael perak. Setelah meninggalkan toko buku, sarjana tua itu melihat ekspresi kagum di wajah Li Baoping dan Chen Ping'an dan terkekeh. Bagaimana? Belajar dan membaca buku cukup berguna, bukan? Itu membantu kita menghemat 8 tael perak hari ini. Dan itulah sebabnya orang mengatakan buku menyimpan rumah emas di dalamnya. Setelah mengatakan ini, sarjana tua itu merendahkan suaranya dan berkata dengan cara yang misterius, sebenarnya, di suatu tempat di selatan, bukan wilayah selatan benua botol harta karun timur, tentu saja, ada klan Chen Konfusian murni. Ada seorang lelaki tua keras kepala di klan ini yang selalu tidak setuju denganku, dan ketika dia masih muda, dia akan membaca buku dan belajar siang demi siang, malam demi malam. Setelah beberapa dekade, ketulusan dan ketaatannya sepertinya menggetarkan surga.
Suatu hari, dia benar-benar membaca sebuah rumah emas dan seorang istri cantik. Mata Chen Ping'an membelalak karena heran. Dia menelan ludah dan bertanya, seberapa besar rumah emas itu? Sementara itu, Li Baoping menunjukkan ekspresi penasaran saat bertanya, seberapa cantik wanita itu? Cendekiawan tua itu tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk kedua anak itu dan menjawab, jika kalian mendapat kesempatan, kalian harus pergi dan memeriksanya sendiri di masa mendatang. Aku tidak akan mengungkapkan jawabannya di sini. Bagaimanapun, melihat berarti percaya. Seseorang memang dapat menggambarkan gunung yang megah, perairan yang indah, dan pemandangan yang menakjubkan. Namun, ini tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan menyaksikannya sendiri. Tuan bijak cendekiawan, mengapa Anda membeli buku-buku itu untuk paman muda? Buku-buku itu benar-benar sangat sederhana. Bahkan Lin Shui dan aku dapat mengajarkan isi buku-buku itu. Bukankah membeli buku-buku itu membuang-buang uang? Li Baoping tiba-tiba bertanya. Senyuman cendekiawan tua itu digantikan oleh ekspresi serius, dan dia menjawab, itu tidak sama. Itu sama sekali tidak sama. Buku-buku paling mendalam di dunia pasti menggunakan penjelasan yang paling sederhana dan paling mudah dipahami. Buku-buku semacam ini paling cocok untuk mendidik masyarakat luas. Tahukah Anda mengapa buku-buku ini paling murah? Misalnya, seberapa murah buku Dao Leluhur dan Kebajikannya? Jika seseorang ingin membacanya, maka seseorang dapat dengan mudah membelinya. Jika seseorang ingin belajar darinya, maka seseorang dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan darinya. Itu karena banyak eksemplar yang dicetak dan banyak orang yang membelinya, kan? Itu sebabnya harganya sangat murah, imbuh Li Baoping dengan ekspresi agak bingung. Sarjana tua itu mengangguk dan menjelaskan sambil tersenyum, itu setengah benar. Lagi pula, jika sebuah buku terlalu mahal, berapa banyak orang yang mau membelinya? Bukankah lebih baik membeli makanan untuk mengisi perut mereka saja? Namun, kita juga harus mempertimbangkan perspektif orang bijak yang paling utama. Jika mereka ingin menyebarkan ajaran mereka dan menjadi ajaran resmi suatu negara, kekaisaran, benua, atau bahkan dunia, berapa banyak murid langsung yang mungkin dapat mereka ambil? Jadi, pilihan yang lebih baik adalah dengan menyebarkan ajaran dan prinsip mereka ke dalam buku. Dengan menurunkan hambatan masuk, lebih banyak orang akan terpapar pada ajaran dan prinsip ini. Sebaliknya, jika hambatan masuk terlalu tinggi, sehingga mencegah orang untuk terpapar, berapa banyak murid dan siswa yang cemerlang yang dapat dihasilkan? Chen Ping'an mendesah pelan. Ada apa? Kamu merasa ini terlalu membosankan? Tanya sarjana tua itu dengan khawatir. Itu tidak bagus. Sangat penting untuk belajar dan membaca buku. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, aku hanya merasa ini mirip dengan orang biasa yang membuka toko dan berjuang untuk bisnis. Di gang berkuda naga di kampung halamanku, aku memiliki 2 toko yang dibantu oleh temanku untuk urus. Aku bertanya-tanya apakah mereka sedang untung atau rugi sekarang. Seolah mengingat sesuatu dari masa lalu, sarjana tua itu mendesah penuh emosi. Dia melambaikan tangan dan berkata, ayo pergi. Aku akan mengajak kalian ke restoran untuk minum anggur. Chen Ping'an, jika kamu merasa sangat ingin minum, kamu bisa minum sedikit saja. Namun, Baoping masih terlalu muda, jadi kamu belum diizinkan minum. Saat itu masih pagi, jadi banyak restoran dan kedai minuman yang belum buka. Untungnya, sarjana tua itu menemukan kedai minuman kecil yang terletak di sudut jalan. Tempat itu kumuh dan penuh noda minyak, tetapi untungnya ketiga orang itu tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Sarjana tua itu memesan 1 pin anggur cair dan sepiring kacang asin. Chen Ping'an terus mematuhi aturan seniman bela diri yang tidak diperbolehkan minum. Di sampingnya, Li Baoping sebenarnya ingin mencoba anggur. Namun, dengan paman juniornya di sisinya, bagaimana dia berani mengajukan permintaan seperti itu? Jadi, dia hanya bisa melihat sarjana tua itu minum dengan ekspresi sedikit iri. Setelah bepergian bersama Chen Ping'an begitu lama, dan setelah dipengaruhi olehnya secara halus selama ini, ketiga anak itu secara garis besar menyadari apa yang dapat mereka lakukan dan apa yang tidak dapat mereka lakukan. Terkadang, Li Baoping juga merasa pamannya terlalu ketat dalam berbagai hal. Namun, setelah melirik rak buku bambu yang indah dan sandal jeraminya yang lembut, dia segera menyingkirkan pikiran-pikiran ini dari benaknya. Karena Lin Shui telah menjadi pemurni Qi, seorang yang abadi, ia secara alami memiliki ambisi yang tinggi. Ia memang memiliki pendapatnya sendiri tentang Chen Ping'an, tetapi berdiri di tempat yang tinggi dan mampu menatap jauh ke kejauhan, ia merasa bahwa hal-hal sepele ini tidak sepadan dengan waktu atau perhatiannya. Jadi, ia juga tidak pernah mengatakan apapun. Adapun Li Huai, ia adalah anak kecil nakal yang paling ingin mengeluarkan apapun yang ada dalam pikirannya. Namun, sangat disayangkan bahwa sebagian besar ucapan dan tindakannya sama sekali tidak masuk akal. Jadi, ia sering ditekan dan dihukum oleh Li Baoping sebelum Chen Ping'an bahkan dapat mengatakan atau melakukan apapun. Sarjana tua itu terus menikmati anggurnya, dan wajahnya menjadi sedikit merah setelah hanya menghabiskan 1 pin.
Dia tidak menyalurkan kekuatan mistisnya untuk menghilangkan efek alkohol, dan ini mungkin karena dia teringat sesuatu yang menyedihkan. Ini juga merupakan kesempatan langka baginya untuk bersantai. Karena itu, sarjana tua itu membiarkan dirinya minum anggur dan memadamkan kesedihan dalam pikirannya. Setelah melihat sekeliling, dia berkata dengan suara lembut, "Saya punya teman masa kecil yang tumbuh dalam keluarga miskin dan harus berhenti sekolah sebelum dia bisa lulus." Setelah itu, dia membuka kedai kecil yang ukurannya hampir sama dengan yang kita tempati sekarang. Dia menikah dan punya anak ketika dia berusia 18 tahun, dan akhirnya meninggal dunia ketika dia berusia 65 tahun. Dia mengelola kedai kecilnya dan menjual anggur selama hampir 40 tahun. Sarjana tua itu memutar mangkuk anggurnya pelan-pelan dan melanjutkan, "Setiap kali aku punya uang receh di sakuku, aku suka mengunjungi kedainya jika aku ingin minum anggur. Aku akan mengunjungi kedainya tidak peduli seberapa jauh aku berada." Ada sedikit kesedihan di wajah sarjana tua itu saat dia tersenyum dan melanjutkan, "Namun, pada kunjungan terakhir itu, saya melihat bahwa kedai itu tutup. Setelah bertanya-tanya, saya menemukan bahwa teman saya sudah meninggal. Karena kedainya tutup, saya tidak punya pilihan selain membeli anggur dari tempat lain. Baru saat itulah saya menyadari bahwa dia selalu menagih saya lebih banyak daripada kedai lain untuk jenis anggur yang saya pesan. Sarjana bijak, Anda memperlakukannya sebagai teman, tetapi sepertinya dia tidak memperlakukan Anda sebagai teman." Li Baoping mendengus marah. Chen Ping'an tidak mengatakan apapun. Sarjana tua itu menyesap anggur sebelum melanjutkan. "Namun, setelah bertahun-tahun, saya mengetahui bahwa anggur yang dijualnya kepada saya sebenarnya difermentasi menggunakan bahan-bahan yang dikumpulkannya sendiri dari pegunungan. Dia tidak khawatir tentang biayanya, dan dia hanya menggunakan bahan-bahan terbaik yang dapat ditemukannya. Dia menjual anggur itu kepada saya dengan kerugian." Rahang Li Baoping menganga. Gadis kecil itu langsung dipenuhi rasa malu dan menyesal. Sarjana tua itu mencubit kacang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil mengunyah perlahan, dia mengenang, "Dalam 40 tahun, aku berubah dari seorang sarjana miskin menjadi seseorang yang lulus ujian kekaisaran setelah banyak kesulitan. Setelah itu, aku juga memperoleh beberapa kemampuan dan menjadi sedikit terkenal. Setiap kali dia melihatku, temanku hanya akan mendorongku untuk minum anggur dan tidak ada yang lain. Dia tidak pernah menyebutkan studi anak-anaknya, juga tidak pernah menyebutkan kekacauan di klan istrinya. Tidak, dia hanya mendorongku untuk minum anggur. Dulu, dia selalu duduk di seberangku, di mana Baoping kecil sekarang duduk. Itu adalah kursi terjauh dariku. Namun, setiap kali dia mendongak, dia akan dapat melihatku. Dia selalu tersenyum bodoh ketika dia menatapku." Li Baoping berpikir sejenak sebelum diam-diam berdiri dan pindah ke kursi di seberang Chen Ping'an. Dia menyeringai lebar padanya. Chen Ping'an meringis padanya. "Baru setelah itu aku tahu bahwa anak-anaknya telah menjadi pejabat yang sangat berkuasa yang suka seenaknya dan mendominasi, membawa malapetaka bagi kekaisaran dan warganya, atau menjadi istri muda pejabat yang dengan kejam membunuh pembantu mereka untuk alasan yang paling sepele. Klan istrinya tiba-tiba melonjak statusnya dan memperoleh kekayaan yang sangat besar juga, menjadi salah satu klan terbesar di prefektur mereka. Ini adalah klan yang jahat dari atas ke bawah, dan mereka bersedia melakukan apa saja demi kekayaan dan ketenaran. Mereka membawa rasa sakit dan penderitaan bagi banyak orang biasa." Sarjana tua itu dengan bingung menatap kursi kosong di seberangnya sambil melanjutkan, "Namun, kamu bersikeras menjaga kedaikumu itu dan menjual anggur. Kamu memfermentasi anggur tahun demi tahun, sampai kamu meninggal karena usia tua." Rahang Li Baoping menganga lagi. Ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Sarjana tua itu mengalihkan pandangannya. Sambil minum anggur berkualitas rendah dan menikmati kacang asin, dia berkata kepada Chen Ping'an, "Kamu harus berusaha keras dan sungguh-sungguh berlatih seni bela diri dan ilmu pedang di masa depan. Kamu tidak boleh mencoba berbicara dengan akal sehat sepanjang waktu, dan kamu terutama tidak boleh keras kepala dan melakukan persis seperti yang dikatakan buku. Kamu harus mengerti bagaimana menjadi fleksibel. Kalau tidak, kamu akan cepat lelah. Pada akhirnya, kamu mungkin melihat sekeliling dan menemukan bahwa kamu sendirian, tanpa seorang pun teman di sampingmu. Karena mereka perlu memberi contoh. Bukankah orang bijak di masa lalu dan masa kini juga melakukan banyak hal yang tidak masuk akal?" Sarjana tua itu mengulurkan jarinya dan menggambar garis di atas meja. Lengannya akhirnya menjadi lurus, dan sepertinya dia ingin memperpanjang garis itu keluar dari meja juga. "Coba pikirkan. Ada beberapa jalan yang bisa kamu lalui sendiri selama 1 tahun. Tapi bagaimana dengan 10 tahun? Bagaimana dengan 100 tahun? 1000 tahun? Namun, beberapa orang sangat keras kepala dan bersikeras untuk terus menapaki jalan ini sendiri. Jadi, apa yang harus dilakukan? Jika demikian, maka seseorang harus melakukan hal-hal yang tepat pada waktu yang tepat. Seseorang tidak boleh terlalu keras kepala atau sombong karena pengalaman atau usia tua mereka. Setelah mengalami semuanya,
seseorang tidak akan lagi merasa menyesal ketika menempuh jalan Dao Agung sendirian di masa depan. Sebaliknya, mereka akan merasa, sarjana tua itu benar-benar mabuk saat ini, dan dia menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jarinya dan berseru, "Aku benar-benar mengagumkan." Setelah menyatakan hal ini dengan suara bangga, kepala sarjana tua itu miring ke depan dan menghantam meja dengan bunyi keras. Setelah membayar tagihan, Chen Ping'an menggendong sarjana tua itu ke punggungnya dan meninggalkan kedai. Li Baoping diam-diam terkekeh saat melihat ini. Ternyata, bahkan orang bijak cendekiawan bisa mabuk. Selain itu, dia juga akan mengoceh tentang banyak hal setelah mabuk. Chen Ping'an, gagal bersikap tidak terkendali sama saja dengan gagal memanfaatkan masa mudamu sebaik-baiknya. Kau pasti harus minum, kau mengerti? Minum itu luar biasa. Dan Baoping kecil, kau pasti harus mengingat ini. Kau harus menghargai Chen Ping'an, orang yang sangat baik ini. Jangan merasa dia bersikap tidak masuk akal hanya karena dia terlalu baik dan terlalu benar. Jangan menjauh darinya karena ini. Kalau tidak, suatu hari nanti kau akan merasa sangat menyesal. Chen Ping'an mungkin akan menjadi ki kecil kedua, dan ketika sesuatu akhirnya terjadi padanya, tidak seorang pun akan tahu, atau tidak seorang pun akan berani membantunya meskipun mereka tahu. Betapa tragisnya itu. Ping'an kecil, kita berpegang pada akal sehat dan prinsip bukan karena kita ingin membuat diri kita menderita, tetapi karena kita ingin perlahan-lahan mengumpulkan pengetahuan dan kebenaran. Jika suatu hari kau tiba-tiba merasa seluruh dunia bersikap tidak masuk akal, kau akan memiliki kepercayaan diri dan legitimasi untuk dengan lantang menyatakan bahwa semua orang salah? Sarjana tua pemabuk itu menampar kepala anak muda itu dengan keras sambil berbicara. Sambil menggendong sarjana tua itu di punggungnya, Chen Ping'an hanya bisa mengangguk dengan sungguh-sungguh sambil menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Sarjana tua itu bersendawa dan menegakkan lehernya, dan seolah-olah dia sedang mencari gadis kecil dengan rak buku bambu kecil itu. Li Baoping buru-buru melompat dan berkata, "Aku di sini." Sarjana tua itu dengan paksa menampar kepala Chen Ping'an lagi sebelum berkata, "Oh, oke. Ping'an kecil, izinkan aku bertanya ini padamu. Ketika kamu membaca lebih banyak buku di masa depan, dan ketika kamu semakin setuju dengan prinsip dan alasan dalam buku-buku ini, apa yang akan kamu lakukan jika suatu hari semua, atau setengah dari sarjana di dunia agung mulai mengkritik Baoping kecil dan mengutuknya sebagai orang yang tidak tahu malu? Apa yang akan kamu lakukan jika mereka mengutuknya karena menyukai paman juniornya sendiri?" Li Baoping tidak mengerti bagaimana tindakannya akan salah, dan dia mendengus, "Apa salahnya aku menyukai paman junior? Omong kosong macam apa yang dipelajari orang-orang ini?" Chen Ping'an telah mengalami banyak kesulitan dan bekerja keras di lapisan bawah masyarakat sejak usia muda. Karena itu, ia mampu mempertimbangkan lebih banyak dan berpikir lebih jauh. Ia juga menyadari betapa jahatnya orang-orang. Jika hari seperti itu benar-benar tiba, dan jika orang-orang benar-benar ingin mengutuk Baoping, maka mereka harus berbicara dengan tinjuku terlebih dahulu, jawab Chen Ping'an tanpa ragu. Dia kemudian menoleh ke gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Selain tinjuku, aku juga akan bisa menggunakan pedang di masa depan. Jadi jika hari seperti itu benar-benar tiba, maka kamu harus memberitahu pamanmu. Aku pasti akan bergegas untuk melindungimu tidak peduli seberapa jauh aku berada." Pada akhirnya, sarjana tua itu mendecak lidahnya karena heran dan berkata, "Ping'an, kamu sudah mampu menggunakan ideologi urutan berurutan untuk menjelaskan berbagai hal setelah waktu yang singkat. Mengesankan, sangat mengesankan." Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, "Tuan tua, biarlah jika kamu mencoba menakut-nakuti kami. Tetapi apakah kamu mungkin bertindak terlalu jauh dengan berpura-pura mabuk sehingga kamu tidak perlu membayar tagihan?" Kepala sarjana tua itu langsung miring ke samping, dengan dengkurannya menjadi sekeras guntur.